Melissa, kau sedang apa? Enggak ada. Melissa, bagaimana kau bisa memasukkan data eksperimen? Ini adalah pelanggaran akademik. Kau akan buat para senior dalam masalah. Kau lebih baik jangan ikut campur. Hanya jika data eksperimennya sempurna, para senior baru dapat mempublikasikan tesis. Aku baru bisa dapat penghargaan sebagai penulis utama. Ini adalah pelanggaran etika akademik. Jika situasinya parah, kau bisa membuat mereka dipenjara. Apa separah itu? Dulu aku menjiplak tesismu. Aku lulus penilaian Profesor Hans. Sudah lama sekali. Apakah ada yang menyadarinya? Ternyata memang kau yang menjiplak tesisku. Tapi Profesor Hans dan para senior mengira aku memfitnahmu. Malah memelototi dengan marah. Benar. Beberapa tahun terakhir ini, kau melakukan eksperimen Shenzhen malam untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Sayang sekali pada akhirnya semuanya jadi milikku. Nggak bisa. Kau bisa mencelakai mereka. Aku nggak bisa biarkan kau lakukan ini. Senior, mengapa kau menuduh hasil penelitian tim sebagai plagiat? Sebelumnya menuduh tesisku sebagai plagiat mungkin bisa diabaikan. Mungkinkah hanya karena kehadiranku merebut perhatian para senior darimu, kau sampai menjebak mereka seperti ini? Aku kira kau sudah bertobat. Ternyata rasa iri masih begitu kuat. Aku nggak melakukannya. Dia ingin memalsukan data eksperimen. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Kau kotor. Bahkan kau juga nggak percaya padaku? Sebelumnya kau fitnah Melissa jiplak tesis. Kami memaksa memaafkanmu, memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Ternyata kau menyimpan dendam dan masih ingin membalas dendam pada kami. Aku nggak memfitnah. Dulu tesisnya memang sama dengan tesisku. Tadi kau bilang apa? Bukti sudah jelas. Kau masih mau menolak? Aku sama sekali nggak akan mengizinkan siswa dengan moral bejat sepertimu ada di timku. Aku rasa kehidupan penjara lebih cocok untukmu. Benar, penjarakan dia. Biar dia belajar bagaimana menjadi orang baik. Harus kasih dia pelajaran, agar dia nggak balas dendam pada kita. Sejak awal dia menjebak Melissa. Aku sudah bilang untuk mengeluarkan dia dari tim. Mulai sekarang, nggak boleh berhati lembut padanya. Aku benar nggak melakukannya. Senior. Senor, dulu kau bilang akan percaya padaku selamanya. Benar bukan aku? Sudahlah, ampuni senior Shaila. Sebelumnya dia memfitnahku, dibongkar oleh kalian. Menyimpan dendam. Maka kesalahan besar terulang lagi. Sudah seperti ini. Melissa masih membelamu. Shaila, kau nggak merasa malu? Nggak peduli kalian percaya atau nggak, aku benar nggak melakukan hal seperti ini. Sudah di ujung tanduk, kau masih saja mengelak. Shaila, aku nggak ada junior sepertimu. Kau, dengar baik-baik. Aku, Hans Wisesa, nggak ada murid sepertimu. Kami juga nggak mengakuimu sebagai junior. Pergi dari laboratorium. Pergi. Aku mohon kalian lepaskan aku. Aku mohon pada kalian. Aku benar nggak melakukan pemalsuan. Aku benar nggak melakukannya. Ku dengar dia mahasiswa berprestasi yang dijebloskan ke sini karena memasukkan data akademis dan menjebak mahasiswa junior. Sudah lama nggak ada yang menjenguknya. Kasihan sekali. Nggak perlu dikasihani. Apakah tahu orang yang difitnah? Namanya Melissa Widiani. Dia dewi penelitian ilmiah yang sangat hebat. Baru saja memenangkan penghargaan besar. Dan memiliki 5 senior hebat yang melindunginya. Sungguh membuat iri. Orang jahat yang lisik seperti dia hanya pantas membesar di penjara. Ayo pergi. Kalian nggak dengar penjelasanku. Membiarkan Melissa melemparkan kesalahan padaku. Mereka menggerongkan di penjara ini hingga mati. Akhirnya, mereka menggunakan hasil eksperimenku untuk menyempurnakan reputasi Dewi Melissa. Jika ada kehidupan selanjutnya,
Aku pasti nggak akan ikut campur lagi. Seharusnya aku membiarkan mereka dijerumuskan oleh Melissa. Aku ingin ganti jurusan. Memulai dari awal. Menjauh dari mereka. Shyla, apakah kau tahu salah? Karena kau menjiplak tesis Melissa. Menyebabkan dia menderita depresi. Dia sudah beberapa hari nggak ke kampus. Aku lahir kembali. Profesor Hans bilang, asal kau meminta maaf pada Melissa di depan seluruh siswa dan guru, dia nggak akan mempermasalahkannya. Senior Farrell. Aku setuju minta maaf. Aku bukan hanya akan minta maaf. Aku juga mau ganti jurusan. Di kehidupan ini, aku ingin melihat sendiri orang-orang ini jatuh ke dalam lubang yang digali Melissa. Kau setuju? Padahal Junior Shyla yang paling ku kenal. Tapi kenapa tadi terasa begitu asing? Kalau begitu, masalah ini sudah beres. Aku akan langsung bicara dengan Profesor Hans. Kau cepat tulis surat permintaan maaf. Besok, kamu minta maaf pada Melissa di depan seluruh siswa dan guru. Di kehidupan sebelumnya, desas-desus itu disebarkan oleh Melissa sendiri. Tujuannya adalah untuk memprovokasi hubunganku dengan para senior. Di kehidupan ini, jika dia ingin merebutnya, biarkan saja. Aku ingin melihat kelima orang itu pada akhirnya dipermainkan. Ola Melissa. Lihat ITU. Itu mantan satu-satunya. Mahasiswi Profesor Hans. Karena iri, dia menyebarkan gosip. Si kembang jurusan menjiplak tesis. Dia mengandalkan nilai akademiknya yang bagus. Makanya 5 dewa pria di jurusan kita memperhatikannya. Ternyata Melissa yang pindah jurusan. Nggak hanya nilainya nggak kalah, tapi juga lebih cantik darinya. Lihatlah wajahnya yang jelek dan menjijikanku. Dia bahkan nggak pantas membawakan sepatu Melissa. Nggak tahu kenapa kelima dewa di jurusan kita masih melindunginya sampai sekarang. Kau dengar dari siapa? Dalam kejadian ini, kelima dewa berdiri di pihak kembang sekolah. Usulan untuk meminta maaf secara terbuka juga berasal dari Senior Ray. Ternyata idenya Ray. Ray Araya. Senior dengan gelar akademis tertinggi di tim. Dia bukan hanya seorang kutu buku, tapi juga pria paling tampan di jurusan. Alasan aku memilih jurusan ini dulu, juga karena dia pernah menjadi idolaku. Tapi sekarang, sudah bukan lagi. Shyla, aku selalu mengira kau orang yang baik hati. Sungguh tak kusangka kau akan lakukan hal tercela. Seperti memfitnah orang lain demi penelan. Untung saja Melissa baik hati. Kau nggak melihat bagaimana dia menderita karena tubuhnya kurus dan dia terlihat lesu. Mata indahnya yang berbinar kini kehilangan kekayaannya. Nanti saat kau bertemu dengannya, pastikan kau meminta maaf dengan tulus. Mengerti? Aku sudah tahu, Senior Dak. Shyla yang begitu keras kepala. Bagaimana bisa menjadi begitu tenang? Melissa. Senior Shyla, akhirnya kau datang. Aku datang minta maaf. Senior Shyla. Apa kau masih mencurigaiku? Tapi aku benar nggak menjiplak tesismu. Kalau kau nggak percaya padaku, bisa melapor ke sekolah. Bayar sekolah Manila Kenya. Aku sudah bilang, aku datang minta maaf. Meskipun tesis kita berdua agak mirip, aku punya beberapa keraguan. Aku nggak pernah berpikir melaporkanmu, bahkan nggak pernah membicarakan hal ini pada orang lain. Aku tahu kau nggak sengaja melakukan ini. Tapi, Melissa, terluka karenamu. Jika bukan karena kau bersikeras menyelidiki, sekarang nggak akan ada yang menyebarkan rumor. Dia melakukan plagiarisme. Suruh kau minta maaf nggak kelewatan. Apalagi, Shyla selalu diam-diam menyukaiku. Karena kehadiran Melissa, dia menyadari perhatianku pada Melissa. Jadi dia mulai cemburu dan mengucilkan. Tapi aku hanya menganggap mereka sebagai adik. Melissa difitnah. Secara nggak langsung disebabkan olehku. Aku harus membantunya. Ucapanmu benar. Senior Ray. Senior Ray. Dulu dia nggak pernah mau memanggilku senior. Selalu memanggil namaku. Apa maksudnya? Sengaja marah dan merajuk? Memang nggak kelewatan. Junior Shyla, pikiranku dan Senior Ray sama. Kami percaya kau bukan sengaja. Tapi Junior Melissa, berarti lembut. Kau harus membujuknya. Mulai sekarang, kita semua adalah teman baik. Ucapanmu benar, Senior Gatra. Aku akan membujuknya. Junior Melissa. Maaf. Hal ini sudah membuatmu menderita. Aku yang salah. Aku minta maaf padamu dengan tulus. Apa kau bisa memaafkanku? Tapi aku nggak pernah menyalahkanmu. Jelas-jelas Shyla itu keras kepala dan gigih. Apapun yang dia yakini, pasti akan dia selidiki sampai tuntas. Kenapa dia tiba-tiba membiarkannya begitu saja? Bagaimana aku bisa mengadu domba? Hibangan mereka kalau begini. Profesor Hans, lihatlah, aku sudah bilang, Senior Shyla nggak akan mencelakaiku. Jangan marah lagi. Walau bukan salahnya, ini juga salahnya.
Orang berbuat salah pasti akan menerima hukuman. Shaila, coba kau katakan, hukuman apa yang pantas kau terima? Aku akan menuruti Profesor Hans. Toh aku akan pindah jurusan. Terserah mau dihukum bagaimana. Karena sudah begini, penelitian kita akan segera dimulai. Jadi hukum kau untuk merapikan dan mengasihkan semua data, agar kita juga mudah memeriksanya sewaktu penelitian. Begitu saja, Profesor. Ini laporan proposal tim. Senior Shaila, bagaimana kalau aku membantumu? Asal kau nggak bilang, Profesor Hans nggak akan tahu. Ini hukuman yang harus dia terima. Buat apa kau membantunya? Aku takut Profesor Hans menghukum Senior Shaila. Senior Shaila akan merasa nggak nyaman. Kau juga jangan salahkan Profesor Hans. Dibandingkan dengan hukuman, hanya menyuruhmu merapikan data-data. Itu sudah hukuman yang sangat ringan. Benar-benar nggak melewatkan kesempatan. Untuk mengadu domba. Bagaimana mungkin aku nggak nyaman? Junior Melissa. Semua salahku tadi sibuk meminta maaf padamu. Aku lupa memberikanmu hadiah permintaan maaf. Lihat, ini khusus kusiapkan untukmu. Bukankah ini medali yang diberikan Senior Ray padamu? Ini adalah penghargaan khusus yang Senior Ray dapatkan saat pertama kali mengikuti kompetisi medis. Senior Ray sangat menyayang medali ini dan saat itu untuk membujukmu. Kau. Benar, saat itu aku baru bergabung dengan tim. Gagal melakukan eksperimen dimarahi oleh Profesor Hans. Senior Ray, lalu pakai medali ini untuk membujukku. Bilang bisa bawa keberuntungan untukku. Junior Melissa, aku dengar kau sangat menderita. Dalam kejadian ini, Dan kau bahkan terkena depresi. Jadi, aku ingin berikan keberuntungan ini padamu. Semoga kau menerimanya. Aku memang sangat menginginkan medali ini, tapi ini diberikan Ray pada Shaila. Mana mungkin aku bisa menerimanya di depan Ray? Ini pemberian Senior Ray untukmu. Aku mana bisa menerimanya? Aku dengar permintaan maaf publik adalah usulan dari Senior Ray. Dia pasti sangat peduli padamu. Itu hanya medali, dia pasti nggak akan mempermasalahkannya. Benar nggak, Senior Ray? Dia menyalahkanku karena membuatnya meminta maaf. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Kenapa dia begitu pisik? Apa maksudnya cuma sebuah medali? Itu adalah medali pertama dalam hidupku. Betapa bahagianya aku saat itu. Sekarang aku sangat menyesal. Wanita ini benar-benar nggak tahu terima kasih. Padahal dulu aku menganggapnya sebagai junior yang paling kusayang. Shaila, kau sungguh luar biasa. Senior Ray. Apa kau nggak bersedia memakainya untuk membujuk Junior Melissa? Aku kira kau akan sangat senang. Barang yang sudah diberikan kembali pada orang lain. Pasti nggak senang. Senior Shaila, kenapa kau nggak mengerti hal sesederhana ini? Tapi kau bukan orang lain. Kau adalah junior kesayangan tim kita. Senior Ray nggak mungkin nggak bersedia. Tentu saja aku bersedia. Junior Melissa, kau harus terima medali ini. Tolong jangan meniru seseorang yang bahkan nggak tahu. Ini kau punya hadiah yang paling besar. Aku sudah meremehkannya. Dia membuat malu Ray di depan banyak orang. Apa benar-benar nggak mau jadi bagian tim lagi? Kenapa kau harus membuat marah Senior Ray? Apa kau masih mau melakukan penelitian? Senior Ray begitu peduli pada Junior Melissa. Aku kira dia akan senang. Aku juga nggak tahu dia akan semarah itu. Maaf, Junior Melissa. aku juga nggak tahu. Senior Ray akan nggak bersedia. Hanya sekadar bermuka dua, kan? Penelitian ilmiah saja bisa kulakukan. Bersikap manipulatif itu hal yang mudah. Kenapa aku merasa sepertinya Junior Shaila yang fokus meneliti sudah berubah? Dengan pelajaran pahit dari kehidupan sebelumnya, aku pasti nggak akan menjadi korban orang-orang itu lagi. Di kehidupan ini, aku harus berganti jurusan. Mereka salah paham aku memfitnah Junior Melissa. Aku harus bekerja lebih keras. Untuk mendapatkan keberkahan mereka. Junior Shaila, kalau kan, aku sengaja membawakanmu makanan. Terima kasih, Senior Gatra. Aku sudah seharian nggak makan.
Semuanya makanan kesukaanku. Terima kasih, Senior Gatra. Makanan ini sengaja kubawa untuk Junior Melissa. Orang yang bermoral bejat sepertimu. Pantas mati kelapar. Bau herbalnya sangat kuat. Maaf, Kenapa kau bersamanya? Dia adalah Moren Kusuma. Katanya di jurusan kami ada dua pria paling tampan. Yang satu putih, yang satu hitam. Yang putih namanya Ray, sopan dan santun. Yang hitam namanya Moren, suram dan dingin. Ternyata, dia adalah Moren. Orang ini nggak akur dengan Senior Ray. Lebih baik kau menjauhinya. Karena nggak akur dengan Senior Ray, aku lebih harus mendekatinya. Aku sedang bicara padamu. Kau dengar nggak? Tadi pagi kau sudah buat Senior Ray kesal. Jangan lakukan hal yang membuatnya kesal lagi. Data di sini aku serahkan pada Senior Gatra. Aku lihat ke depan. Kenapa tatapannya barusan? Jadi begitu dingin? Dia nggak pernah pakai tatapan seperti ini menatapku. Apa mungkin? Masih marah karena tadi pagi kami memaksanya minta maaf? Shaila, kau memang orang berpikiran sempit. Tunggu saja, aku pasti mengungkapkan wajah asli dan membiaskan kekesalan Junior Melissa. Baru dikasih muka dingin saja sudah nggak tahan. Ketika aku mengembalikan setiap pisau yang kau tancapkan padaku, satu persatu, bagaimana jadinya dirimu? Di kehidupan sebelumnya, karena latar belakang keluarga dan kemampuannya, Gatra hanya bisa mendapatkan pijakan dengan menyenangkan hati Ray. Awalnya, Ray tertarik padaku, jadi dia memanfaatkanku. Dia mencoba mendapatkan perhatian Ray. Sekarang Ray menyayangi Melissa. Dia merendahkanku untuk menyenangkan hati Melissa. Gatra, kau benar-benar orang yang sangat egois. Hello, Professor Mahira. Aku mau pindah ke jurusan Anda. Aku mengenalmu. Dokter wanita jenius nomor 1 di bidang klinis. Dulu kau satu-satunya siswi Profesor Hans. Mengapa kau mau pindah ke jurusanku? Bukannya bergabung dengan tim medisnya? Aku ingin melakukan penelitian yang sebenarnya. Aku nggak mau energiku terpecah oleh hal-hal yang nggak perlu. Yang paling penting, aku mau lakukan penelitian yang sangat mendalam. Meskipun jurusanku nggak sepopuler Profesor Hans, bukan berarti kau bisa datang begitu saja. Selanjutnya, kami akan adakan konsultasi kasus. Kau harus bisa menghafal 2/3 titik akupuntur yang kami gunakan untuk jarum. Barulah kau bisa pindah ke jurusan akupuntur. Coba katakan. Tadi dilakukan 2 set akupuntur. Titik akupuntur pada set akupuntur pertama. Ashi, Higu, Shenting, Fonglong, Shunmen, Suchi. Kneading, Taichung, Zasanli, Yinlinquan, Dan Baihui. Set akupuntur kedua menggunakan titik akupuntur. Taishi, Shunmen, Fuliu, Suchi. Wanyuan, Higu, Chihai, Dan Shueidao. Sebelum akupuntur, dupa penenang yang digunakan. Nilam, kayu manis. Mugwort, Lavender, Dan Costas. Kau bilang bahan-bahan herbal. Dalam dupa penenang itu, tercium olehmu? Ya, saat aku kuliah semester 2, aku ambil mata kuliah farmakologi tradisional. Saat itu, untuk memenangkan hadiah uang. Dalam kompetisi pengetahuan farmakologi, aku belajar dengan cukup giat. Pantas saja, Namamo Turdengar Familiar. ternyata kau yang waktu itu mengalahkanku dan merebut gelar juara. Serta Bob Pulang Hidayah 100 juta ITU. Memang pantas jadi nomor 1. Benar-benar nggak mengecewakanku. Shaila, selamat bergabung dengan kami. Janet Basic, Professor. Selamat bergabung. Terima kasih, Senior Moren. Kau baik-baik saja? Tercium lagi aroma herbal ini.
Shyla. Kau sudah sadar? Kau pingsan tiba-tiba karena flu, sakit perut parah, dan kelelahan berlebihan. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Senior Morin, Jangan bergerak, berbaring istirahat saja. Jangan cemas. Profesor Mahira bukanlah tipe orang yang mengeksploitasi mahasiswanya. Sebaiknya kau istirahat yang cukup. Sampai sembuh, baru bekerja lagi. Hello, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Dia nggak mengangkat telepon. Syaila benar-benar makin nggak sopan. Bahkan telepon Senior Ray pun nggak diangkatnya. Aku telepon ke asramanya. Teman asramanya bilang dia sakit. Tadi siang pergi ke rumah sakit untuk dirawat. Dirawat di rumah sakit? Ayo kita lihat dia. Bukankah kita sudah sepakat malam ini mau temani Junior Melissa makan? Dia baru saja kembali ke sekolah. Emosinya masih belum stabil. Profesor sudah bilang, dia nggak boleh terganggu lagi. Kalau kita semua pergi melihat Shyla, bagaimana dengan Junior Melissa? Kau benar. Sudah berjanji pada Junior Melissa. Memang nggak boleh diingkari. Untuk Syaila, kita bisa menundanya sebentar. Dia selalu tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Nggak akan membuat kita terlalu khawatir. Kami menuruti Senior. APA kau sudah dengar? Syaila mau pindah jurusan. Maksudmu Syaila? Si nomor 1 di seluruh fakultas. Syaila yang beberapa waktu lalu memfitnah mahasiswi baru tercantik di fakultas, ya? Iya orangnya. Kudengar dia sudah selesai mengikuti ujian pindah jurusan. Kalian bilang apa? Senior Ray. Kami nggak tahu kau di sini. Kalian tadi bilang Syaila mau ganti jurusan? Mana mungkin? Dia sekarang sedang mempersiapkan ujian akhir Profesor Hans di Fakultas Kedokteran. Nggak mungkin ganti jurusan. Kami juga nggak mengerit. Kami cuma dengar dari orang lain. Nggak peduli kalian dengar dari siapa. Nantinya rumor-rumor tak berdasar seperti ini. Nggak boleh disebarkan lagi. Bos. Aku bilang pada kalian, mungkin dia sendiri yang sebar rumor-rumor ini untuk menakuti kita. Syaila orang yang berpikiran sederhana. Seharusnya, nggak akan sengaja melakukannya, kan? Itu Junior Syaila yang dulu. Jaeyoung Sakurai. Sejak kedatangan Melissa, dengan cepat mempelajari berbagai macam trik. Sekarang siapa yang nggak tahu? Dia paling ingin bergabung dengan tim Profesor Hans. Rumor yang nggak berdasar seperti ini pasti sengaja membuatku kesal. Kalau begitu, Dia dirawat di rumah sakit. Kita juga nggak perlu menjenguknya. ya, dia dirawat di rumah sakit. Bagaimana dengan pekerjaan di ruang arsip? Kalau sampai menunda proyek, takutnya Profesor Hans akan marah. Seberapa sulit pekerjaan? Di ruang arsip? Cuma merapikan dokumen. Kita bisa mengerjakannya bergantian. Itu pekerjaan yang mudah. Sekarang takutnya, kalau kita merapikan dokumen setelah selesai, Junior Shyla akan merasa dirinya nggak berguna dan akan merajuk lagi. Nggak apa-apa. Kita nggak bisa terus-terusan membujuknya. Sudah saatnya membuat dia tahu. Laboratorium ini nggak bergantung padanya. Benar. Kami menuruti Senior Ray. Profesor Mahira memberiku tugas. Tugas yang begitu mudah bisa membuatmu begitu senang. Wala kuma tugas muda. Setidaknya, bukan pekerjaan kotor. Shyla, hasil penilaian baru akan segera keluar. Kau sebelumnya, tell an American cousin non sangat pure. Pada Profesor Hans, karena menjebak Melissa. Jadi, penilaian kali ini sangat penting bagimu. Mengerti? Demi memperbaiki cousin Profesor Hans terhadap aku. Aku sudah nggak beristirahat dengan baik selama 3 bulan penuh. Profesor Hans memberiku nilai sangat baik. Kenapa? Kenapa? Padahal pekerjaan paling kotor dan berat di tim, semuanya aku yang kerjakan. Beberapa kali hambatan penelitian, juga aku yang pecahkan. Mengapa aku bisa dapat nilai gagal? Shyla, Apakah cemburu lagi karena nilai Melissa lebih baik darimu, sehingga kamu bertanya Profesor Hans? ada lagi. Apa maksudnya pekerjaan paling kotor dan berat? Kau hanya merapikan beberapa dokumen di ruang arsip. Pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bisa dilakukan oleh siapa saja? Tahukah kau ini berapa puluh ribu dokumen? Dan yang aku lakukan jauh melampaui itu. Sudahlah. Ini hanya karena penampilanmu yang buruk. Bagaimana mungkin Profesor Hans salah? Apa kalian tahu? Karena pekerjaan yang kalian remehkan ini, aku terkena sakit pencernaan parah. Shyla, kau punya tenaga untuk bermain trik dan berpura-pura menyelidiki. Lebih baik lakukan lebih banyak eksperimen. Ayo pergi.
Di kehidupan ini, aku nggak akan lagi melakukan pekerjaan kotor dan berat yang nggak dihargai. Biarkan mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya. Aku nggak tahu APA yang kawal di Profesor Hans. Tapi Profesor Mihira nggak pernah mengklaim prestasi siswa. Setiap usaha yang dilakukan seseorang, dia akan melihatnya. Eminencia, aku tahu. Jadi, aku merasa terhormat bisa bergabung dengan tim Profesor Mahira. Aku sudah menulis pengajuan pindah jurusan. Asal kirim ke Profesor Hans. Semua penelitianku di sana sudah berakhir. Junior Melissa sudah datang. Kakre. Nggak perlu pesan restoran begitu bagus. Cuma makan saja. Cukup yang sederhana saja. Ray memang luar biasa. Wajah tampan, kemampuan hebat, dan dari keluarga terhormat. Tempat ini juga nggak murah. Royal sekali. Sudah mengajakmu makan. Tentu saja harus agak mewah. Kuharap kau nggak merasa nggak enak hati karena kejadian baru-baru. Ayo, berselang. Kenapa senior Shaila nggak datang? Apa dia masih marah padaku? Mana mungkin? Dia sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Kami nggak memberitahu. Acara makan hari ini padanya. Sakit apa? Parah nggak? Aku mau lihat senior Shaila. Kondisi kesehatannya selalu baik. Sekalipun dia sakit, nggak akan terlalu parah. Terlebih lagi, hari ini dia bahkan nggak menjawab telepon senior Ray. Sekalipun kita ingin menjenguknya, kita nggak bisa menghubunginya. Bahkan telepon senior Ray juga nggak diangkat? Apa senior Shaila? Benaran sakit parah? Terdengar seperti dibuat-buat. Pagi tadi aku masih melihatnya lincah dan sehat. Sekarang tiba-tiba sakit. Ajiu Henua taktik mencari simpati. Yang debut dia. Melissa benar. Senior Ray, bagaimana kalau kau coba telepon lagi? Bagaimana kalau Shaila beneran sakit parah? Benar. Yang paling mencemaskannya, menurutku, Shaila memang sengaja tadi pagi kasih medali senior Ray untuk minta maaf pada junior Melissa. Sekarang, nggak angkat telepon senior Ray. Apa masih nggak jelas? Dia sengaja merajuk pada senior Ray. Dan masih melakukan senior Ray karena menyuruhnya minta maaf pada junior Melissa. Kita makin dulu. Nggak usah pedulikan dia. Dulu dia satu-satunya siswi di tim. Kita sudah terlalu memanjakannya. Membuatnya kehilangan batasan diri. Jadi tindakannya nggak terkendali. Kali ini, anggap saja kasih dia pelajaran, agar dia nggak makin bertindak sembarangan di kemudian hari. Sebenarnya aku juga ada salah. Aku tiba-tiba bergabung ke tim. Kalian semua menjagaku dengan baik. Wajar jika senior Shaila merasa nggak nyaman. Itulah sebabnya bisa terjadi kejadian dia memfitnahku. Aku minta maaf pada para senior. Bagaimana mungkin ini salahmu? Kau itu terlalu pengertian. Kalau Shaila pengertian sepertimu, nggak mungkin ada kejadian hari ini. Profesor Hans, Halo, apa kau tahu? Keluar dari tim? Apa dia bilang sendiri padamu? kalau dia bilang sendiri padaku, aku nggak akan bertanya padamu. Dia cuma mengirimiku surel. Nanti aku kirim untuk kau lihat. Baik, dia kira siapa dia? Berani melawanku. Timku bukannya nggak bisa tanpa dia. Apalagi orang yang bermoral buruk. Dan kekanak-kanakan seperti ini. Senior Ray, kenapa? Apa terjadi sesuatu? Shaila mau mundur dari tim. Dia kirim surel pengunduran diri ke Profesor Hans. Profesor Hans sangat marah dan suruh aku tanya padanya apa dia serius, apa dia sudah gila. Dia yang Marimayan berusaha mesak. Sekarang, dia juga yang pergi begitu saja. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku sudah bilang, dia sedang merajuk. Intinya, dia hanya ingin menyingkirkan junior Melissa dari tim ini. Dia pikir tim ini nggak akan berjalan tanpa dia. Dasar nggak tahu malu. Benar. Tim Profesor Hans adalah tim eksperimen terbaik di negara ini. Tempat magang impian. Banyak mahasiswa. Benar. Aku juga nggak percaya. Dia bisa lepaskan begitu saja. Nggak benar. Kapan Shaila pernah bercanda dalam hal-hal serius? Sekalipun dia emosi, dia selalu sangat kaku dalam hal-hal serius. Dia mantap dan dewasa. Mana mungkin menggunakan masalah meninggalkan tim. Hansak bertingkah kekanak-kanakan. Apa mungkin dia serius mundur dari tim?
Semua salahku. Senior Shaila pasti karena kesal padaku, baru mundur dari tim. Aku akan bilang pada Profesor Hans, jangan setujui permohonan mengundurkan diri ini. Kalau mau pergi, harusnya aku yang pergi. Dibanding aku yang baru bergabung, Senior Shaila sudah lama kerja sama dengan kalian. Pasti lebih mengenal tim daripada aku. Dan lebih kompak dengan kalian. Sekalipun aku lulus ujian, Aku nggak akan bisa menyamainya. Shaila sialan. Dia pikir dia pintar dengan taktik mundur ini. Selama dia masih di tim, aku ada cara untuk membebaninya dengan pekerjaan dan membuatnya mendapat bagian yang paling kecil. Setelah dia dibenci habis-habisan oleh profesor dan para senior, aku akan membuatnya pergi dengan malu. Tapi sekarang, apa-apaan ini? Dia malah keluar sendiri. Kau bicara apa? Kau cantik dan berprestasi. Di sekolah, banyak murid pria yang mengejarmu. Benar, tapi junior Melissa kita ini selalu menjaga kesucian dirinya dan hanya fokus pada belajar. Dia hanya nggak berbuat macam-macam, tapi juga sangat pengertian. Nggak seperti seseorang yang seharusnya keluar dari tim adalah orang lain. Kau nggak ada alasan untuk pergi. Aku akan bilang hal ini dengannya secara pribadi. Jika dia bersikeras untuk keluar dari tim, maka biarkan saja sesuai keinginannya. Aku saja yang pergi. Dulu, setengah dari keberhasilannya melewati penilaian adalah berkat bantuanku. Aku mau tanya padanya, kalau dia menyerah begitu saja, lalu apa Anda semua yang lakukan? Untuknya selama ini, aku ikut. Bertahun-tahun bekerja dalam satu tim dengannya. Aku nggak bisa melihatnya melakukan hal bodoh. Makanlah, bagus sekali. Shaila, dia nggak ada, masih bisa merusak rencana makanku. Aku tahu. Orang-orang ini nggak akan menyerah begitu saja. Nggak bisa, harus cari cara membuat mereka benar-benar membencinya. Maaf, Kak Ray, kau berniat baik mentraktir makan semua orang. malah hancur begitu saja. Kalau aku nggak bertengkar dengan senior Shaila, nggak akan membuat kalian dalam posisi sulit. Apa hubungannya denganmu? Mau salahkan juga salahkan Shaila. Dulu dia begitu pengertian. Nggak tahu kenapa berubah jadi begini. Hal ini junior Melissa memang nggak salah. Cuma bisa bilang, rasa iri wanita itu sungguh mengerikan. Benar nggak, senior Ray? Sebenarnya, semua orang di tim bisa melihat Shaila menyukai senior Ray. Tapi, senior Ray cuma anggap Shaila sebagai adik. Nggak ada perasaan apapun. Semuanya berinteraksi dengan lancar dan damai. Tapi sejak junior Melissa bergabung, dia juga siswi tercantik. Banyak orang di forum sekolah mulai menjodohkannya dengan senior Ray. Hal ini membuat Shaila merasa cemburu dan sangat membenci junior Melissa. Jangan bicara sembarangan. Kalian sama-sama juniorku. Sikapku pada kalian sama. Nggak disangka. Shaila membencimu karena hal ini. Begini saja. Aku minta maaf padamu. Enggak. Ini mana bisa menyalahkan Kak Ray. Lain hari aku jelaskan pada senior Shaila. Aku dan Kak Ray nggak ada hubungan apapun. Nggak perlu jelaskan padanya. Dia nggak berhak mengatur aku dekat dengan siapa. Kalau dia benar-benar kehilangan kendali. Karena masalah ini hanya akan membuatku makin membencinya. Lebih baik segera keluar dari tim. Agar nggak menimbulkan masalah. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, kalian juga nggak akan bertengkar separah ini. Aku sudah bilang gak menyalahkanmu. Mau salahkan juga salahkan Shaila. Dia yang sudah berpikir berlebihan. Tetaplah bersama tim. Kami semua akan melindungimu. Kami mendengarkan senior Ray. Kak Ray, Kau baik sekali padaku. Aku nggak tahu bagaimana harus membalasmu. Asal Ray membenci Shaila, orang lain, demi menghormatinya. akan menjauhi Shaila. Dengan cara ini, cepat atau lambat Ray akan menjadi milikku. Makanlah. Halo, perawat. Apa Shaila dirawat di sini? Nggak tahu, kau tanya resepsionis saja. Bukankah itu Moren? Murid favorite Profesor Mihira. Mungkin dia mengenal Shaila. Bagaimana kalau kita tanya dia? Kau lupa dia nggak akur dengan senior Ray? Selain itu, Profesor Hans juga meremehkan Profesor Mahira. Sebaiknya jangan bicara sama orang seperti ini. Bawa saya. Di sini adalah rumah sakit. Kalau kalian bukan datang menjenguk, jangan berisik di sini dan mengganggu istirahat orang lain. Kau bicara apa? Kami datang menjenguk orang. Oh, Kenapa kalian nggak tahu di mana kamar pasien? sekarang aku telepon Shaila. Kalau dia tahu aku dan Farel datang melihatnya, dia pasti akan sangat senang. Halo, Nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Silakan ulangi beberapa saat lagi. Farel, hubunganmu dan Shaila lebih baik. Kau telepon dia. halo. Nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi.
Halo, halo. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Dia. Sepertinya dia memblokirku. Ini adalah rumah sakit pengobatan tradisional. Kalau kalian nggak memiliki urusan penting, mohon jangan mengganggu siswa dan pasien kami. Ayo, Kalian sengaja menjenggunya. Dia malah nggak angkat telepon dan masih memblokir kalian. Benar. Kalau bukan dia sengaja nggak angkat telepon. Mana mungkin Kim? Dijak, Ola Morin? Morin? Semua orang paham. Kau nggak akur dengan Morin. Profesor Hans juga meremehkan Profesor Mahira. Shaila malas sengaja ke rumah sakit pengobatan tradisional. Rumah sakit pengobatan tradisional adalah wilayah mereka. Entah apa yang dia pikirkan. Dia cuma menarik perhatian kita saja. Pada akhirnya, tetap saja salahku. Sekarang aku minta maaf pada senior Shaila. Semoga dia masih bisa memaafkanku. Gak boleh pergi. Dia begitu yakin kami akan menjenguknya. Jadi sengaja main trik ini. Dia masih kesal. Aku menyuruhnya. Minta maaf padamu. memang dari awal dia yang memfitnah Junior Melissa dengan menuduhnya melakukan plagiat. Sekarang masih berani kurang ajar pada kita. Sepertinya aku harus meneleponnya sendiri. Benar, Shaila biasanya paling menurutimu. Kau bicaralah padanya. Dia pasti mendengarkanmu. Shaila tadi sudah memblokirku. Sekarang hanya Senior Ray yang bisa menghubunginya. Dia. Apa dia juga memblokirmu? Mana mungkin. Dulu Shaila paling peduli pada Senior Ray. Teleponnya selalu aktif 24 jam. Entahnya. Nggak mungkin memblokirnya. Benar, semua orang tahu Shaila sangat menghargai Senior Ray. Pasti dia lupa menaruh ponselnya di suatu tempat. Benar nggak? Ini masuk akal. Sepertinya Shaila juga nggak memblokir. Ponselnya cuma nggak bisa dihubungi sementara. Aku benar-benar muak dengan tipu muslihat. Nanti akan mengganti kunci pintu laboratorium. Biar dia nggak bisa masuk. Dan menderita sedikit. Baru tahu meminta maaf padaku. Kami menuruti Senior Ray. Aku benaran hidup kembali. Aku bukan lagi orang malang yang dipenjara dan menderita depresi. Berhayal para senior akan menjemputku keluar, mendapatkan pengampunan dari mereka dan profesor. Aku akan mengganti jurusan dan memulai dari awal. Sudah sadar? Senior Morn, kenapa kau masih di sini? Kau baru saja dipindahkan kembali ke rumah sakit. Ada banyak hal yang belum aku jelaskan padamu. Shaila, APA kau sudah baikan? Dokter bilang kau kelelahan, makanya pingsan. Lagi, jangan mengganggu. Seperti ini lagi. Aku sudah baikan. Terima kasih. Aku sudah sangat lama nggak merasakan perhatian tulus seperti ini. Lihat kau baik-baik saja, aku jadi tenang. Dokter bilang hari ini kau bisa pulang. Selain itu, nantinya kita adalah teman asrama. Nanti aku bawa kau lihat asrama barumu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang berpesan padaku agar menjagamu dengan baik. Hah? Siapa? Bukan siapa-siapa. Anggap saja aku melantur. Senior Shaila? Siapa siswi di sampingnya? Kenapa nggak pernah melihatnya? Asal ada Senior Ray, dia pasti buru-buru kemari minta maaf. Apa tadi dia nggak melihatku? Bisa-bisanya, dia mengabaikan Senior Ray. Dulu asal Senior Ray muncul, pandangannya selalu tertuju padanya. Haryani malam. Shaila seperti ini, benaran aneh. Apa dia benaran sudah berubah? Senior Shaila pasti masih marah. Lebih baik aku ke sana dan minta maaf padanya. Aku nggak tega melihatnya, karena aku bersikap dingin pada Senior Ray. Nggak perlu. Setelah dia sadar, nggak bisa masuk laboratorium dan terkunci di luar, akan minta maaf padaku. Apa Shaila nggak akan makin marah? Dia begitu ingin masuk ke tim Profesor Hans dan nggak bisa meninggalkan kita. Mana mungkin benaran ganti jurusan? Dia sengaja jual mahal untuk membuat kita kesal. Asal kita mengabaikannya dan nggak mengizinkannya masuk ke laboratorium. Dia akan minta maaf pada kita dengan senyum. Apa kau menyadari belajar pengobatan tradisional nggak semudah itu? Aku pikir setelah menghafal semua titik aku puntung. Dan efeknya, nggak akan ada yang sulit. Nggak disangka, kesulitan dalam praktik sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Kau sebelumnya adalah seorang peneliti. Nggak heran kalau lebih ahli dalam teori.
Meskipun kau adalah yang terbaik di jurusanmu, jika kau nggak bisa mengikuti, aku akan tetap menyingkirkanmu. Tenang saja Profesor Mahira, aku akan berusaha. Set jarum perak ini nggak cocok. Setelah kelas, ingat cari yang sesuai untukmu. Terima kasih, Senior Moret. Kenapa aku nggak lihat Senior Moret memberiku petunjuk? Kau memang pantas jadi juara pertama jurusan kedokteran. Begitu cepat sudah bisa. Dulu aku membutuhkan setidaknya 11 step untuk mempelajari set akupunktur ini. Tapi ternyata bisa dipelajari dalam waktu singkat. Enggak, ini masih belum cukup baik. Shaila, apa kau mau bergabung dengan timku? Apa aku bisa, Profesor Mahira? Anda bisa menerimaku yang masuk di tengah jalan. Aku sudah sangat berterima kasih. Kalau bisa bergabung dengan tim Anda, aku takut nggak disukai banyak orang. Ini bukan masalah, selama kau lulus ujian. Kau bisa bergabung dengan timku. Terima kasih, Profesor Mahira. Aku pasti akan berusaha. Shaila, pelajaran Profesor Mahira sudah selesai. Kenapa kau masih baca rajin? Aku pindah di tengah jalan. Tentu harus lebih rajin. Walau ujian sudah selesai, hasilnya belum keluar. Kalau aku nggak memenuhi syarat, aku makin harus belajar lebih giat agar dapat nilai lebih baik di penilaian berikutnya. Murid yang berbakat dan rajin sepertimu, bisa-bisanya Fakultas Kedokteran melepaskanmu. Profesor Mahira pasti tersenyum lebar diam-diam malam ini. Itu Senior Ray. Kalian? Beberapa hari ini kau kemana? Kenapa nggak datang ke laboratorium? Aku sengaja mengganti kunci pintu agar dia memohon padaku. Nggak disangka, dia sama sekali nggak kembali. Aku kemana? Itu bukan urusanmu. Awas. Sudah cukup buat ulahnya? Kebuat salah. Masih mau kami membujuk. Apa senior nggak berpikir berlebihan? Aku nggak pernah bilang mau kalian membujukku. Apa kau nggak kirim surel ke Profesor Hans? Bilang mau mundur dari tim? Aku memang mau mundur dari tim. Kenapa? Senior Shaila, jangan berkata emosi lagi. Kalau karena kau minta maaf padaku, jadi marah pada Kak Ray. Aku minta maaf padamu, oke? Hal ini memang kau yang salah. Atas dasar apa suruh junior Melissa minta maaf? Senior Ray. Tanggung jawab begitu besar dibebani padaku. Aku nggak pantas menerimanya. Kalau kau teras biar Ila, aku nggak bisa menjaminmu di depan Profesor Hans. Senior Ray. Aku nggak pernah bilang mau kau menjaminku. Aku sudah kirim permohonan mundur dari tim. Apa ada masalah? Dulu kau begitu ingin masuk ke tim Profesor Hans. Kenapa bisa menyerah begitu saja? Lalu, apa artinya semua usaha yang lakukan untuk dirimu? Ya sahal. Usaha mengungkapkan perasaanku padamu dan ditolak, lalu memanfaatkan rasa bersalahku karena telah menolakmu, dan terus-menerus memanfaatkanku, kau mengungkapkan perasaan padanya? Kapan? Shaila, kau jangan bicara sembarangan. Mau aku kirim riwayat obrolan kita ke grup bersama, supaya semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua sudah lama sekali. Shaila, aku sudah nggak menyukaimu lagi. Jangan bertingkah kederaan. Senior David. Kalau bukan kau menuduhku nggak tahu terima kasih. Aku nggak akan ingat kejadian ini. Perlu aku sebutkan satu persatu? Davin ternyata diam-diam mengungkapkan perasaan pada Shaila. Tapi aku nggak tahu apapun. Shaila, walau Davin pernah mengungkapkan perasaan padamu, itu karena dia nggak mengerti. Sekarang kami ada adik kelas yang sangat pengertian. Di tim kami, siapa yang akan menyukai gadis licik sepertimu, gadis lisik? Gatra, sukau kelicikan. Bagaimana mungkin aku bisa menandingimu? Dulu kau begitu baik padaku. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa? Itu karena kau terus menyerang junior Melissa. Oh, ternyata kau menyukai junior Melissa. Pantas saja kau membelanya. Enggak. Aku cuma membelanya saja. Aku dan Senior Gatra nggak ada hubungan apapun. Aku cuma menganggapnya sebagai kakak. Nggak bisa. Nggak boleh biarkan Ray salah paham hubunganku dengan orang lain. Orang yang paling ingin ku dapatkan adalah dia. Ternyata aku yang salah paham. Di kehidupan sebelumnya, Gatra terus-menerus menggoda dan bilang aku menyukai Ray. Orang lain percaya dan mengolok-olokku tentang hal ini. Kemudian Ray menjalin hubungan dengan Melissa. Orang lain bilang aku menjebaknya karena cemburu. Di kehidupan ini, aku mau Gatra juga merasakan penderitaanku. Sudahlah, biar aku bicara padanya. Shaila,
Aku tahu kau masih marah. Tapi dulu Profesor Hans, marah besar. Karena kau memfitnah Melissa. Kami juga nggak berdaya. Baru suruh kau minta maaf padanya. Senior Farrell, Apa Melissa menodong kalian dengan pistol agar aku minta maaf padanya? Shaila, jangan keras kepala, nanti kau menyesal. Dulu aku sudah banyak membantumu. Sekarang kau mundur begitu saja. Apa kau nggak merasa bersalah padaku? Sudah banyak membantuku? Senior Farrell, Siapa yang membantumu? Menentukan arah tesis magistermu? Tesis magistermu dibantu oleh Shaila. Saat itu aku membantunya merapikan materi. Bukankah seharusnya dia membalas budi? Benar. Jadi, setelahnya senior punya pekerjaan kotor atau melelahkan, nggak ragu untuk menyuruhku melakukannya. Toh kebaikan sekecil apapun harus dibalas. Aku mengerti prinsip ini. Terkadang trik Melissa. Ni Meng Ampu. Akhir-akhir ini keuanganku agak ketat. Apakah sudah waktunya untuk menagih utang? Kau juga meminjam uang dari Shaila? Kalian sebenarnya melakukan berapa banyak hal yang gak kuketahui pada Shaila? Kakre, maaf. Semua karena aku. Kalau aku nggak membuat marah senior Shaila, dia nggak akan ungkit masalah lama dengan para senior. Bagaimanapun, pada akhirnya ini semua karena aku. Kenapa dulu nggak bilang padaku? Memangnya kau siapanya aku? Kenapa aku harus memberitahumu? Perselisihanmu dengan beberapa senior, itu semua sudah berlalu. Karena kau nggak mengatakannya, itu berarti kau sama sekali nggak peduli. Sekarang kau nggak seharusnya marah. Lagi pula, aku tahu apa yang ada di pikiran. Kita sama sekali nggak mungkin. Aku cuma menganggapmu sebagai adik. Kau bicara apa? Jangan pura-pura bodoh. Semua orang tahu kau menyukaiku. Aku nggak ada perasaan seperti itu padamu. Kelak jangan karena hal ini menyerang junior Melissa lagi. Kenapa kau tertawa? Mata mana yang lihat aku suka padamu? Jangan-jangan karena beberapa kali Gatra bilang. Kau langsung percaya. Shaila, aku kasih kau kesempatan terakhir. Minta maaf pada Profesor Hans. Lalu segera kembali ke tim. Tindakanmu ini nggak akan menarik perhatianku. Cuma akan membuatku makin membencimu. Sepertinya definisi sukamu berbeda dengan orang lain. Junior Shaila selalu menghindarimu, seperti menghindari sampah. Apa kau menyebut perilaku menghindar seperti itu sebagai suka? Masalahku dan Shaila. Apa hubungannya denganmu? Dia juga seniorku. Tolong jaga bicaramu. Ternyata demi dia, kau bicara padaku dengan nada seperti itu? Aku cuma minta kau jaga bicaramu. Nggak semua orang harus menjadi pengikut dan budakmu. Shaila, apakah kau menyindirku? Ucapanmu kelewatan. Bagaimanapun, nggak seharusnya kau melawan senior. Shaila, kau pikir baik-baik. Jika kau terus keras kepala seperti ini, kami mungkin harus mengeluarkanmu dari laboratorium. Aku kasih kau satu kesempatan terakhir lagi. Nggak perlu, keputusanku sudah bulat untuk pergi. Silakan kalian kembali. Senior Shaila, maaf. Aku tahu kau membenciku. Aku bersedia mundur dari tim. Kau jangan persulit para senior. Oak. Bukan salahmu. Orang lain yang harusnya mundur dari tim. Apa kau baru puas kalau sudah mengusirnya? Shaila, apa ini yang kau mau? Kalian salah paham. Nggak ada orang yang lebih berharap. Melissa Barada di Sistema Daripada Aku. Aku nggak sabar untuk melihat hari di mana kalian dicemooh dan bahkan dipenjara karena kecurangan dan pemalsuan yang dibuat Melissa. Kau benaran salah paham. Aku nggak ada sedikit pun niat mau memaksamu pergi. Walau kau mundur dari tim, aku juga nggak akan kembali. Jadi, Talam Kau. harus berada di sisi para senior. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Kenapa aku nggak bisa memahaminya sama sekali? Senior Shaila. Aku benaran berharap kau bisa kembali dan bersama kami. Kau jangan marah lagi pada para senior. Oak. Aku jamin nggak akan membiarkan mereka fokus padaku dan mengabaikanmu. Kau kira memakai alasan mundur dari tim untuk mengancam kau? Kau bisa bertindak semena-mena? Shaila, apa kau pernah berpikir meninggalkan tim Profesor Hans? Apa ada tempat yang menampungmu? Kau nggak perlu mencemaskan hal ini. Sebelum masalah, ini membesar. Aku sarankan kau untuk berhenti selagi bisa. Jika sampai nggak ada jurusan yang mau menerimamu, kelulusanmu akan menjadi masalah. Jika kau dikeluarkan dari tim Profesor Hans, semua orang akan menertawakanmu. Jangan keras kepala. Nanti menyesal sudah telat. Jangan karena marah sesaat. Kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Cepat minta maaf pada semua orang. Dan Campbell, Shaila. Nggak akan ada yang menerimamu. Shaila. Kau telah lulus penilaian.
kau dapat bergabung dengan tim Profesor Mahira. Benarkah? Aku benaran bisa bergabung dengan tim Profesor Mahira. Ya, benarkah? Mana mungkin? Shaila. Selamat bergabung. Terima kasih, Senior Moren. Shaila, kau serius? Aku sudah ajukan permohonan pada Profesor Hans. Dan juga sudah lulus ujian Profesor Mahira. Aku nggak tahu kata mana yang nggak kau mengerti. Hingga kau menjara aku berkira-kira. Apa kau mau membalas kami? Begitu banyak jurusan. Kau mau memulai Profesor Mahira. Dan memilih Moren menjadi seniormu. Aku memilih akupunktur karena aku menyukainya. Nggak ada hubungan sama mereka. Lepaskan aku. Apa kau tahu Profesor Mahira ada konflik dengan Profesor Hans? Profesor Mahira selalu merebut diri Profesor Hans. Kau jangan mengira dirimu sangat hebat. Nantinya kau menyadari dirimu cuma alat. Profesor Mahira angkat mulutnya. Shaila. Kau berani memukul Senior Ray? Siapa suruh dia nggak mau melepaskanku? Aku cuma mau kasih tahu dia apa yang disebut menghormati. Senior Moren. Ayo kita pergi. Profesor Mahira pasti sudah menunggu. Ya. Shaila. Berhenti. Dia mau pergi, biarkan saja pergi. Dia kira kita nggak bisa tanpa dia. Ya, kalau dia nggak berhasil di sana, dia pasti akan kembali memohon pada kita. Kita sekarang ada Junior Melissa. Ada atau nggak ada Shaila, sama sekali nggak penting. Begitu banyak orang melihat. Lebih baik kita pergi dulu. Maaf, Senior Ray. Semua karena aku, jadi membuat kalian bermusuhan. Aku akan mencari Senior Shaila lagi dan minta maaf padanya. Nggak perlu. Biarkan dia pergi. Cepat lambat suatu hari, dia akan kembali memohon pada kita. Kompetisi pengetahuan medis akan segera dimulai. Tim kita harus menangkan hadiah utama. Mulai sekarang, mari kita fokuskan semua energi kita pada kompetisi. Jangan pedulikan urusan Shaila. Kami menuruti Senior Ray. Kau sengaja mendekati Moren hanya untuk membuatku marah. Sayang sekali, aku nggak akan biarkan keinginanmu terwujud. Ayo kita pergi. Waktu kompetisi pengetahuan medis hari ini telah diumumkan. Apa ada ide bagus dari kalian? Tahun ini fokus pada inovasi. Jadi mulai dari penyusunan soal, kita harus menarik perhatian. Sebagai anggota baru, aku ingin mendengar pendapatmu. Aku rasa kita bisa menggabungkan psikologi dan akupunktur. Sangat berani. Lanjutkan. Maaf. Spesialisasi utamaku sebelumnya adalah sitologi. Walau belakangan, aku terus-menerus mempelajari pengetahuan tentang akupunktur. Jadi, pasti ada banyak kekurangan. Dalam penjadawanku. Enggak, ucapanmu sangat bagus. Walau sangat berani, memang sebuah inovasi yang sangat besar. Semuanya beri tepuk tangan untuk memberinya semangat. Memang pantas. Jadi wanita yang pernah mengalahkanku dengan telak sebelumnya. Memang berani, tapi masuk akal. Ditambah dengan pengetahuan tentang sel. Kompetisi kali ini akan sangat menarik. Baguslah, kita memenangkan hadiah utama dalam kompetisi pengetahuan. Untuk penerimaan penghargaan kali ini, aku berencana untuk mengajak Junior Melissa. Kenapa? Untuk proyek kompetisi kali ini, dari pemilihan topik hingga draft final, aku yang memberikan identity. Dan aku yang terus mencari informasi. Apa maksudmu? Kau menyindir kami nggak melakukan apapun? Shaila, kapan kau jadi pandai sekali mencari pujian? Kalau bukan karena kami memberimu kesempatan ini, kau sama sekali nggak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Shaila, kali ini kami memang sudah kelewat. Junior Melissa telah berkontribusi banyak Dalam berbagai proyek. Kali ini, aku mengalah pada Senior Shaila saja. Aku nggak keberatan. Aku bisa berusaha lain kali. Aku nggak izinkan kau merebut jasa Junior Melissa. Untuk penerimaan penghargaan kali ini, biarkan dia saja yang maju. Baik penampilan maupun parasnya, lebih baik darimu. Kau tiap hari hanya sibuk dengan eksperimen. Jika kau yang pergi, hanya akan membuat kami malu. Ayo. Di kehidupan sebelumnya, aku hampir pingsan di laboratorium karena terlalu keras bekerja. Tapi, Melissa malah mencuri hasil penelitianku. Kali ini, aku akan meraih juara dengan cara yang terhormat. input data, eksperimenku, dan lakukan analisis sederhana lagi. Shaila. Kak Ray. Senior Shaila sudah ganti jurusan.
Nggak masalah. Yang dia lakukan adalah pekerjaan mudah. Siapapun bisa menggantikannya. Melissa, bantu aku buat analisis. Nanti mau kupakai. Tenang saja, aku akan selesaikan tugas ini. Kakre, kau lihat. Apa seperti ini? Bukankah aku bilang hanya ingin yang sederhana? Kenapa jadi rumit sekali? Kak Ray, maaf. Aku pikir kau ingin yang detail. Jadi, mengambil inisiatif sendiri. Dalam hal akademis, jangan sak tahu. Lakukan saja apa yang kukatakan. aku sudah tahu. Lain kali nggak akan kuulangi. Senior Ray, kenapa Junior Melissa menangis? Nggak apa-apa. Hanya mengajarinya beberapa pengetahuan umum. Kenapa kalian sudah kembali? Bagaimana dengan data yang kalian kerjakan di luar masjid? Data-data itu terlalu rumit. Sama sekali nggak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kecuali kita semua bekerja siang dan malam sekarang, mungkin bisa selesai sebelum kompetisi. Tapi kalau begitu, tesis kita akan tertinggal. Dulu, pekerjaan mengumpulkan data selalu dilakukan oleh Shaila. Kenapa dia bisa melakukannya dengan cepat dan baik? Karena Shaila bisa melakukannya. Kita juga pasti bisa melakukannya. Semuanya, tolong lebih giat lagi. Kompetisinya akan segera dimulai. Tim kita harus memenangkan hadiah utama. Untuk menghormati nama Profesor Hans. Dengar nggak? Penyusunan data ini benar-benar terlalu rumit. Bagaimana kalau kita minta Junior Melissa yang melakukannya? Lalu dia memberikan kontribusi apapun saat ini. Nggak bisa. Pekerjaan kotor dan melelahkan begini. Mana bisa suruh Junior Melissa yang lakukan? Dia cukup membantu Senior Ray saja, benar nggak? Seandainya Shaila masih ada, dengan begini, kita ada waktu melakukan pekerjaan kita sendiri. Bagaimana kalau kita membujuk Shaila untuk kembali? Dia sudah ganti jurusan. Bagaimana membujuknya untuk kembali? Semua orang jalankan tugas masing-masing. Dengan baik. Itu karena dulu kami ingin dia mengakui kesalahannya. Mungkin jika sikap kita lebih baik, dia mau kembali. Kalau begitu, sekarang aku akan menghubunginya. Tapi Senior Shaila. Sudah memblokir kita. Nggak apa-apa, aku memiliki grup obrolan kami berenam. Shaila juga ada di grup itu. Ternyata mereka masih ada grup kecil di belakangku. Shaila. Aku sudah meremehkanmu. Dia sudah keluar dari grup. Terima kasih. Kenapa? Kau terlihat nggak begitu senang. Nggak apa-apa. Mereka menyuruhku kembali. Buat apa menyuruhmu kembali? Menyuruhmu terus menjadi budak mereka? Tebakanmu benar. Topik kompetisi mereka membutuhkan pencarian data yang sangat besar. Pekerjaan itu sangat melelahkan dan rumit. Mungkin karena nggak dapat pekerja lepas yang cocok. Jadi ingat padaku. Berdasarkan bakatmu, nggak seharusnya diperlakukan seperti ini. Kenapa? Di forum sekolah. Tim Profesor Hans secara terbuka memposting daftar penilaian akhir dan namaku nggak ada di dalamnya. Artinya, mereka memberitahu seluruh sekolah. Aku telah dikeluarkan dari tim mereka. Nggak hanya itu, mereka juga dengan meriah menyambut bergabungnya Melissa. Sepertinya Marika membalas dendam atas tindakanku yang baru saja keluar dari grup. Kau mau umumkan? Mungkin APA? Aku telah mengeluarkan pengumuman pada seluruh sekolah tentang bergabungnya. Kau ke tim Profesor Mihira. Sebenarnya, Masalah aku bergabung dalam tim Profesor Hans nggak perlu diumumkan secara besar-besaran. Pengumuman ini sudah viral. Shaila pasti sudah melihatnya juga. Semoga setelah dia melihatnya, dia tahu kita nggak akan lagi memanjakannya. Dan dia bisa kembali meminta maaf pada kita. lagi-lagi demi Shaila. Dia sudah pergi, masih saja membuatku kesal. Setelah aku bersinar terang di kompetisi, nggak akan ada lagi tempat baginya di sini. RS tradisional mengeluarkan pengumuman. Bilang apa? Profesor Mihira ternyata juga mengumumkan secara terbuka. Shaila bergabung dengan mereka. Bukankah ini sama saja menantang Profesor Hans? Secara terang-terangan, Di mana Shaila? Ternyata dia benar bergabung dengan tim Mahira. Apa yang sedang dia pikirkan? Profesor, kami sudah membujuknya.
tapi nggak berhasil menunjuknya kembali. Selama ini selalu aku yang merebut muridnya. Ini pertama kalinya. Dia merebut muridku. Apa kalian tahu bagaimana orang-orang mengejarku di belakang? Prestasi Shaila sebelum keluar bank adalah yang terbaik di seluruh fakultas. Peringkat pertama saja nggak bisa. Maaf, Profesor. Semua salahku. Kompetisi pengetahuan medis kali ini. IRS tradisional juga ikut berpartisipasi. Kalian harus menang. Dengar enggak? Ya. Yang mengikuti kompetisi pengetahuan medis, silakan datang untuk mengambil undian. Ini akan menentukan urutan penampilan kalian. Melissa, kau yang ambil undian, keberuntungan paling bagus. Tenang saja, Kak Ray. Aku pasti menarik undian yang bagus untuk tim. Shaila, untuk apa kau datang kemari? Hello, Professor. Kami dari tim RS tradisional. Aku sudah melihat draft awal yang kalian berikan. Sangat kreatif. Aku berharap kalian bisa jadi finalis. Shaila. Kau yang ambil undian. Edola. Kau ambil undian. Shaila selalu sial. Suruh dia ambil undian, sama saja dengan sudah kalah. Sebelum memulai, Tutup mulut sialanmu. Nggak ada yang mau dengar gonggonganmu. Junior Melissa, kau ambil undian. Fire Marika Lihat. Apa yang disebut keberuntungan? Kalau begitu, aku akan mengalah. Lagi pula. Kalian hanya punya sedikit keberuntungan tersisa. Kak Ray. Ucapan senior Shaila terlalu kasar. Aku nggak mau ambil undian. Shaila, apa kau harus melawan kami? Aku nggak tahu apakah kau terlalu percaya diri. Aku selalu ikut kompetisi pengetahuan medis setiap tahun dan selalu menang. Tapi di kompetisi terakhir yang aku ikuti di kehidupan sebelumnya, mereka memaksaku untuk menyerahkan kehormatan itu pada Melissa. Usahaku selama berbulan-bulan Di Mata Marika. sama sekali nggak berarti. Justru karena itu, aku merasa kau seharusnya nggak salah jalan. Aku salah jalan? Shaila, aku tahu bagaimana perasaanmu padaku. Juga tahu kau marah karena keberadaan Junior Melissa. Jadi, kau mau berkonfrontasi langsung dengan kau. Tapi kau harus menanggung sendiri konsekuensi dari tindakanmu itu. Apa pantas mempertaruhkan masa depan hanya demi sedikit rasa simpel? Yang fisik, Sudah gila. nggak ada gunanya memakai cara seperti ini. Konsep mirip perhiasan nggak ada kamu. Kau nggak bisa memenangkan kompetisi. Kalau baca kita lihat. Siapa yang akan menang? Di kehidupan lampau. Aku rela membantu mereka meraih kehormatan demi kehormatan. Tapi mereka anggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan berpikir usahaku dapat dengan mudah digantikan. Kali ini, akan kutunjukkan pada mereka dengan jelas. Ayo. Walau senior Shaila bergabung tim lawan, nggak akan bisa menang dari kita. Lagi pula, tadi aku diam-diam melihat pilihan topi senior Shaila di tempat profesor tua. Menurutku, topik mereka nggak terlalu bagus. Mungkin bahkan nggak akan lolos babak penyisihan. Topik senior Shaila adalah penelitian tentang pengobatan gabungan sitologi dan akupuntur. Kedengarannya nggak terlalu bagus. Peraturan kompetisi melarang mengintip atau mencari tahu karya peserta lain. Apa kau nggak tahu? Maaf, aku nggak sengaja. Aku hanya ingin mengenal diri sendiri dan lawan. Junior Melissa juga hanya berniat baik. Lagian, pilihan topik Shaila kedengarannya nggak berbobot. Pasti nggak akan lolos babak penyisihan. Junior Melissa juga demi kebaikan kita. Jangan salahkan dia lagi. Kalau bukan Shaila yang memaksa orang, Junior Melissa juga nggak akan seperti ini. Pada akhirnya, seharusnya nggak membiarkan Shaila pergi. Kali ini sudahlah. Melissa, kau harus ingat. Peraturan kompetisi sangat ketat. Kau harus mematuhi aturan dan regulasi. Tahu nggak? Aku sudah tahu, Kak Ray. nggak akan kuulangi lagi. Bukankah cuma diam-diam melihat topik? Apa hebatnya? Orang-orang ini terlalu berlebihan. Topik kita sudah ditetapkan. Profesor Hans bilang arahnya bagus. Di mana materi yang kusuruh kalian cari? Apa sudah dapat? Aku sudah kasih kalian waktu 1 minggu. Apa nggak ada kemajuan sama sekali? Senior Ray, kau nggak tahu seberapa besar ruang arsip itu. Hanya untuk mencari buku-buku itu saja. Kami sudah menghabiskan beberapa hari. Begitu banyak materi. Pasti nggak akan selesai dilatih. Kami benar-benar nggak bermalas-malasan. Beberapa hari ini kami terus di ruang arsip. Memang nggak ada petunjuk sama sekali. Benar. Beberapa hari ini, kami semua nggak makan dengan benar. Aku hampir sakit mak karena kelaparan. Entah bagaimana dulu Shaila merapikan semuanya. Dia mengatur materi dengan sangat rapi. Senior Ray mencari apapun. Dia bisa langsung menemukan sumbernya. Ternyata Shaila dulu begitu bekerja keras. Shaila sudah pergi. Tak disangka semua orang malah merindukannya. Nggak bisa, aku harus cari cara menggantikannya. Bukankah cuma merapikan materi? Aku saja. Kak Ray. Kelak biar aku saja yang lakukan hal ini. Kau bersedia melakukan pekerjaan logistik semacam ini? Eminesia. Setelah apapun, asal bisa membantu Kak Ray, aku sudah senang. Seandainya Shaila, pengertian sepertimu. Sebenarnya, aku nggak ingin Shaila pergi.
Hanya saja, rasa sukanya membuatku nggak nyaman. Keluarga Araya adalah keluarga kalian. Sedangkan Sheila hanyalah gadis desa. Dia rajin dan bekerja keras. Aku selalu menganggapnya seperti adik perempuan. Tapi, dia diam-diam menyukaiku. Untuk menghentikan perasaannya itu, aku terpaksa mendekati Melissa. Kuharap kejadian ini bisa membuatnya melepaskan obsesinya padaku. Setelah itu, aku akan menjemputnya sendiri. Dan dia akan tetap menjadi juniorku yang baik. Senior Sheila pergi karena aku. Aku siap melakukannya. Baik. Sheila, tunggu saja. Semua milikmu adalah milikku. Kakre. Profesor Hans, hasil penelitianmu, gelar gadis jenius di bidang kedokteran milikku. Ada apa dengan Ray ini? Dia meminta begitu banyak judul buku sekaligus. Bagaimana cara menemukannya? Ruang arsip cukup lengkap. Aku cukup akrab dengan tempat ini. Kalau ada yang ingin kau cari, bilang saja padaku. Burkett Cow. Kita menghemat banyak waktu. Senior Sheila, akhirnya kau datang. Apa kau bisa membantuku? Apa otakmu bermasalah? Kenapa aku harus membantumu? Tapi aku sedang membantu Kak Ray. Senior Sheila. Sebensi APA Pun Kau Padaku. Mungkinkah kau bisa melihat Kak Ray? Enggak berdaya dan sendirian? Nggak berdaya dan sendirian? Bukankah dia ada adik kelas yang membantunya? Apa mungkin? Kau nggak bisa apapun? Aku juga hanya berniat baik, ingin membiarkanmu membantu Kak Ray untuk berbaikan dengannya. Apa kau sangat suka menjelek-jelekanku? Aku nggak ada hubungan apapun dengannya. Nggak bisa bicara berbaikan. Kau senior Morin, kan? Aku sudah lama mendengar namamu. Apa kau bisa memberiku sedikit petunjuk? Nggak bisa. Di sini sangat berisik. Ayo kita pindah ke ruang arsip lain. Ya, Aku akan menurutimu. Lima senior saja bertekuk lutut di hadapanku. Moren ini sama sekali nggak tergerak. Mungkinkah dia pikir Sheila lebih baik dariku? Benar-benar lucu. kenapa? Tadi aku lihat sekilas, buku yang dia pegang sangat berbeda jauh dengan informasi yang diminta dari pihak laboratorium. Meskipun judul bukunya hampir sama, isinya sangat berbeda. Sepertinya Ray nggak akan mendapatkan materi yang dia inginkan. Kau sangat memedalikan Ray. Aku cuma mau melihat lelucon. Kakre. Aku bahkan sengaja mencarikanmu 2 buku tambahan. Daftar buku itu adalah materi lama bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah mencari banyak buku modern dengan judul serupa. Kak Ray pasti akan memujiku sangat kompeten. Semua ini kau yang cari? Nggak ada satupun yang kuinginkan. Tapi aku sudah mencari sesuai daftar. Yang kau berikan. Aku menyuruhmu mencari. Dasar psychology, Profesor Matson. Apa yang kau temukan? Ini juga. Cytology Modern Professor Matson. Ini sama sekali bukan Madson yang sama. Yang satu tentang masa lalu, yang satu tentang masa kini. Apa kau nggak bisa melihat perbedaan sekecil itu? Senior Ray, kenapa? Kok tiba-tiba marah? Aku suruh Melissa carikan materi untukku. Senior Yang dia Kirisawa. Ini juga nggak bisa menyalahkan Melissa. Akhir-akhir ini terlalu banyak yang terjadi. Wajar jika merasa lelah. Mengumpulkan materi ternyata lebih sulit dari yang kami bayangkan. Saat itu, kami berempat pun nggak berhasil mengumpulkannya dengan lengkap. Kesalahan Melissa juga bisa dimaklumi. Benar. Pekerjaan yang begitu melelahkan, lebih baik jangan suruh Melissa yang lakukan. Kompetisi sudah akan dimulai. Aku sangat membutuhkan materi ini. Begini saja, kalian berempat, cari di gudang arsip untukku. Melissa, tetap di sini bantu aku mengatur data eksperimen. Kami akan menuruti Senior Ray. Kami akan menuruti Senior Ray. Selanjutnya, aku bisa terus menemani Kak Ray. Yang lebih dekat akan dapat keuntungan. Mungkin saja harinya aku akan sukses besar dalam hal penghargaan dan percintaan. Ternyata pekerjaan di ruang arsip sangat melelahkan. Benar, beberapa hari ini, aku nggak bisa tidur. Mengantuk sekali. Demi mencari dokumen beberapa tahun yang lalu. Sekarang aku baru bisa makan. Dan penyakit aku kambuh karena kelaparan. Benar. Dan kita sudah sangat lelah, tapi nggak ada penggantian dan bonus sama sekali. Sungguh nggak tahu bagaimana Sheila bisa bertahan sebelumnya. Sudahlah, makan dulu. Apa kalian sudah siapkan kompetisi individu? Draft awalku sudah selesai. Apa? Kalian secepat ini? Aku bahkan belum punya petunjuk sama sekali. Nggak apa-apa, asalkan tim menang. Pasti ada bonusnya.
Di kehidupan sebelumnya, aku membantu mereka berlima mendapatkan hadiah utama. Mereka membiarkan Melissa mengambil alih prestasiku, bahkan gak memberiku sepeser pun dari bonus. Untung, Profesor Mahira, sangat menjunjung tinggi keadilan. Gak akan membiarkan siswa manapun dirugikan. Jadi, semua orang sangat bersemangat. Kali ini, aku harus merebut kembali kehormatan yang menjadi hakku. Ayo kita makan. Shyla? Shyla. Akhir-akhir ini, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi kalian terlihat sangat lesu. Shyla, kenapa kau bisa bicara seperti itu pada kami? Ada hal lain? Kalau nggak ada hal lain, aku mau makan. Shyla, bagaimana kalau kita makan bersama? Ya, kami baru pesan hotpot daging kambing. Ayo kita makan bersama. Bukankah kau paling suka makan daging kambing? Maaf. Aku alergi pada daging kambing. Aku sudah memesan mie daging sapi kesukaanmu. Nanti dingin, Buff. Aku segera ke sana. Alergi daging kambing? Sejak kapan? Bukankah kau paling suka makan daging kambing? Itu karena kau suka makan daging kambing. Aku takut senior lainnya nggak suka bau daging kambing, jadi aku bilang suka makan daging kambing. Mengerti? Ternyata begitu. Senior Ray nggak suka bau daging kambing. Jadi saat itu aku nggak berani bilang suka makan daging kambing. Ternyata Shyla melakukannya demi aku. Ayo duduk, ayo duduk, ayo duduk. Sepertinya, dia bergaul dengan baik di jurusan akupuntur. Dia sangat akrab dengan Moren dan yang lainnya. Pekerjaan di ruang arsip sudah hampir membuatku gila. Kapan kita minta Shyla kembali? Bagaimana kalau? Kita minta Senior Ray. Bilang pada Profesor Hans. Nanti aku bicara pada Senior Ray. Nggak ada Shyla. Nggak ada lagi yang membelaku di depan Senior Ray dan Profesor Hans. Aku nggak ingin disingkirkan dari tim. Maksud kalian, sudah bertemu Syaila? Lagian, kami semua merasa nggak ada orang selain Syaila lebih cocok dengan pekerjaan di ruang arsip. Apa dia mengatakan sesuatu? Enggak. Seolah-olah kami nggak ada. Saat itu, dia bersama orang-orang dari jurusan akupuntur. Bahkan nggak melirik kami sama sekali. Pertama, dia pindah jurusan, lalu bergaul dengan Moren dan yang lainnya. Dia sedang membalas kita. Kau bilang apa? Shyla bersama Dangin Moren. Lebih dari itu, mereka berdua sangat kompak. Kalau bukan tahu dia diam-diam menikahi senior. Aku sudah mengira mereka berpacaran. Saat di ruang arsip, aku juga bertemu mereka. Awalnya aku nggak berani bilang, takut para senior mengira aku sedang mengadu domba. Karena semua sudah melihatnya, aku nggak perlu menutupinya lagi. Senior Shyla, Sepertinya, menyukai Senior Moren. aku cuma bertanya masalah arsip. Senior Syaila malah sangat waspada padaku. Takut aku bicara banyak dengan Senior Moren. Hello Watt. Karena dia sudah ganti jurusan. Seharusnya dia fokus belajar. Kenapa malah pacaran? Aku harus menemuinya dan bertanya dengan jelas. Meskipun dia sudah ganti jurusan, aku nggak bisa membiarkannya salah jalan. Kau sepertinya bukan mahasiswa jurusan kami, ya? Untuk apa kau datang kemari? Aku mencari Shyla. Ada yang ingin dibicarakan? Kita bicara di luar. Jangan ganggu waktu belajar murid lain. Tenanglah. Sebentar lagi akan mengikuti kompetisi. Kalau ada yang ingin dikatakan, cepat katakan. Aku masih harus kembali menulis tesis. Kau sudah bersama dengan Moren. Orang gila. Karena sudah pindah jurusan, kau harusnya belajar dengan dia. Jangan buang-buang waktu berpacaran. Baik pacaran atau belajar, nggak ada hubungannya denganmu. Semua sedang menunggumu. Jangan buang waktu untuk orang nggak penting. Shyla, kau sudah nggak mau menurutiku lagi? Memangnya kau siapa? Kenapa aku harus menurutimu? Kau Demitia. Berulang kali, memakai nada begini bicara padaku. Apa hubungannya dengan dia? Kau sama sekali nggak berarti apa-apa bagiku. Shyla, kau beneran sudah berubah. Tadinya aku kemari mau membujukmu kembali ke tim. Nggak disangka kau sudah jatuh terpuruk. Terpuruk? Aku malah merasa dia jadi lebih pintar. Aku lagi bicara dengan Shyla. Apa hubungannya denganmu? Shyla, dia galak pada aku. Kau sedang apa? Senior Moren cuma membelaku. Kenapa kau galak padanya? Kau minta maaf pada Senior Moren. Minta maaf? Kau suruh aku minta maaf padamu? Kalau kau nggak minta maaf pada Senior Moren, kelak, jangan muncul lagi di hadapanku. Senior Moren, ayo kita pergi. Shyla, dia sengaja. Dia pura-pura minta dikasihkan. Kompetisi kali ini, aku harus menang dari Moren. Maaf, aku nggak tahu dia akan menyerangmu. Nggak apa-apa, toh kau juga nggak membelanya.
Kau benar. Aku harus memfokuskan energiku pada kompetisi. Eminesia, mereka ku mengetahui kau bergabung dengan tim Profesor Mahira dan mengikuti kompetisi. Nggak tahu kau ikut kompetisi individu. Selama kau memenangkan medali emas, nggak akan ada yang meremehkanmu lagi. Tapi aku nggak yakin bisa menang. Kau pasti bisa. Kakre, kenapa kau marah sekali? Apa Senior Syaila mengatakan sesuatu padamu? Kelak jangan ungkit lagi. Masalah Syaila kembali ke tim. Kelak dia nggak ada lagi. Dibanding dengan kita. Kenapa? Syaila masih nggak bersedia kembali, dia bahkan nggak menuruti Senior Ray lagi. Sepertinya, sudah bertekad meninggalkan kita. Kalau begini, kita nggak perlu berbelas kasihan padanya. Di kompetisi nanti, lihat, aku sudah sejak awal bilang pada kalian, jangan fokus pada Syaila, dan lebih melatih Junior Melissa. Kalian semua ini sebenarnya kerja apa? Bagaimana bisa jadi begini? Kompetisi sudah hampir tiba. Yang diserahkan sekarang masih draft awal. Karena masalah Senior Syaila mundur dari tim. Suasana hati semua orang sangat buruk. Jadi, Bisa dipahami. Syaila melakukan itu hanya ingin melihat kita jadi bahan tertawa. Ya kira dirinya sehebat APA? Tim ini nggak kekurangan dia. Dia juga bukan tokoh inti. Sekarang, sudah ada Melissa bisa menggantikannya. Aku baru dapat kabar. Syaila kali ini nggak hanya berpartisipasi sebagai anggota tim. Dia juga mengikuti kompetisi individu. Dia mengikuti kompetisi individu, nggak masuk akal. Lagi pula, sebelumnya dia meraih penghargaan khusus. Berkat upaya, semua anggota tim. Kalau dia ikut kompetisi individu, mungkin babak penyisihan saja nggak akan lolos. Jadi, kalian harus menang. Kalau kali ini, aku kalah dari Mahira. Kalian semua pulang saja jadi petani. Baik, Profesor. Syaila mau ikut kompetisi individu, bukankah sengaja memprovokasi kita? Dia tahu betul Penguardian untuck item individu. Pada dasarnya, selalu dimenangkan oleh laboratorium kita. Tapi dia masih ingin bersaing dengan kita. Dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia harus bisa bersaing dulu baru bisa menang. Menurutku, Syaila cukup berguna. Setidaknya dalam mengorganisir materi. Dia sangat efisien. Syaila kali ini nggak akan pernah kembali. Membelanya pun tak ada untungnya bagi. Hanya mengorganisir materi saja. Bukan masalah besar. Dia sama sekali nggak memiliki kemampuan untuk ikut kompetisi secara mandiri. Dulu dia hanya mengandalkan keunggulan kita untuk mendapatkan beberapa penghargaan. Dia pikir dia hebat sekali. bahkan Senior Farel yang selalu membela Senior Syaila juga sudah nggak tahan lagi. Sepertinya kali ini Senior Syaila benar-benar sudah kelewatan. Mulai hari ini, semua bersiap untuk kompetisi. Melissa, aku akan membimbingmu secara perlahan agar kau bersinar di kompetisi. Aku ingin Syaila tahu, semua pencapaiannya adalah berkat kita. Kita bisa mengangkatnya, dan kita bisa mengangkat orang lain. Nggak ada kita. Dia bukanlah apa-apa. Kami menuruti Senior. Kami menuruti Senior. Semuanya bubar. Oh ya, bawa kemari data eksperimen. Yang minta kau kerjakan sebelumnya. Tenang saja, Kak Prey. Data eksperimenmu. Sepenuhnya sesuai dengan penelitianmu. Ini sama sekali bukan data eksperimental. Apakah kau memasukkan data? Kakre. Kau bicara apa? Ini adalah data eksperimenmu. Kau lihat baik-baik. Ini adalah eksperimen genetik yang dilakukan oleh seorang ahli biologi Amerika 20 tahun yang lalu. Nggak ada hubungannya dengan psikologi kita. Apa yang kau pikirkan? Maaf, aku membuat kesalahan. Junior Melissa akhir-akhir ini sudah bekerja keras. Kali ini jangan menyalahkannya. Benar, lebih baik pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Lagi pula, kita sekarang sudah tertinggal. Jangan sampai kita benar-benar kalah. Dari Syaila dan yang lainnya nanti. Aku juga merasa Junior Melissa itu mampu. Hanya saja, dia kesulitan beradaptasi. Senior Ray, kita harus memberi Junior Melissa sedikit waktu. Jangan buru-buru memohon untuknya. Tugas yang kuserahkan pada kalian. Apa sudah selesai? Kakre. Aku benaran sudah tahu salah. Bagaimana kalau aku buat lagi? Apa kau tahu, seluruh eksperimen harus dibuat ulang? Waktuku sebenarnya sudah nggak banyak. Kau tenang saja. Aku sudah lolos. Eugene Tim, Professor Hans. Semua ini bagiku sangat mudah. Kau bisa serahkan padaku. Oh ya, tugas beberapa senior. Kalau belum selesai, bisa serahkan semuanya padaku. Junior Melissa, kau serius? Ya, aku jamin akan selesaikan tugasnya. Aku sudah bilang Junior Melissa lebih hebat dari Syaila. Kakre. Kau jangan marah lagi padaku. Kompetisi kali ini, kita harus menyapu bersih penghargaan tim dan penghargaan utama individu.
Kau sudah membuat kesalahan 2 kali. Waktu kita sudah hampir habis. Bukankah Shaila meninggalkan sebuah proyek? Sebelum dia pergi, tim kita Bisa menggunakan aplikasi robot AI. dalam operasi sebagai puppet. Nggak bisa. Kita sama sekali nggak merancang percobaan itu. Lagi pula, itu ide Shaila. Lalu kenapa? Dia hanya memberikan ide. Data percobaan spesifiknya masih perlu kita yang rancang. Kak Ray, Apa kau benar-benar ingin melihat Hidayah Utama, diberikan kepada orang lain? Aku rasa ucapan junior Melissa benar. Mendapatkan penghargaan lebih penting. Profesor Hans sudah berulang kali memberi peringatan. Kalau kita nggak memenangkan penghargaan, kita benar-benar akan dipecat. Lagi pula, Shaila hanya memberikan sebuah ide. Ide itu bisa diberikan oleh siapa saja dan nggak dipatenkan. Kenapa kita nggak bisa menggunakan idenya? Selain itu, Shaila sudah bergabung dengan jurusan akupuntur. Sama sekali nggak berhubungan dengan jurusan kita. Jadi, meskipun kita menggunakan idenya, seharusnya nggak masalah. Baik. Aku akan mengikuti ucapan kalian. Kau tenang saja, Kak Ray. Kita pasti akan menang penghargaan. Tapi keingat, kesalahan yang dulu kau perbuat gak boleh diulangi lagi. Terutama tugas-tugas penting beberapa senior. Kau harus menyelesaikannya dengan baik. Sama sekali gak boleh ada kesalahan. Serahkan padaku. pasti akan kulakukan lebih baik daripada Shaila. Oh ya. Tim kita kali ini sebentar lagi akan memilih topik. Menurut kalian, apa yang kita pilih? Aku menyarankan demi keamanan. Sebaiknya tetap melakukan yang paling kita kuasai. Demam tifoid dan beragam penyakit lain. Sebenarnya, Karena kompetisi tahun ini mengutamakan inovasi. Aku rasa kita bisa sedikit lebih berani. Coba kau jelaskan kombinasi psikologi dan akupuntur yang kau usulkan sebelumnya. Profesor Mahira sangat mengaguminya. Sayangnya, nggak lolos tinjauan tim. Mereka menganggap risikonya terlalu besar. Sebenarnya, aku sangat yakin dengan topikmu ini. Nggak apa-apa. Aku sudah menganggapnya sebagai topik individu dan sudah lolos babak penyisihan. Kau tenang saja, kau pasti bisa melihatku. Terus menelitinya. Tapi, untuk topik tim kita, aku sarankan kita bisa mengerjakan topik yang berhubungan dengan robot. Robot? Ini terlalu berani. Sebelum aku pindah jurusan, aku sudah menyarankan tim di sana. untuk bergerak ke era ini. Bagaimanapun, dunia medis harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini sangat cocok untuk inovasi kompetisi sekolah. Aku setuju. Hanya saja, kau sudah memberikan ide ini pada tim di sana. Apakah nggak ada konflik? Shaila sudah meninggalkan tim mereka. Jika mereka menggunakan ide ini lagi, itu sangat nggak tahu malu. Nggak apa-apa. Waktu itu, ideku masih belum matang. Hanya sekadar gagasan. Tapi kali ini, aku sudah memikirkannya dengan matang. Kita bisa membuat proyek aplikasi robot nano dalam praktik klinis pengobatan tradisional. Nggak akan ada konflik dengan mereka. Nggak bisa. Kalian nggak bisa menggunakan topik ini. Kenapa kau lagi? Tiap kali selalu menguping pembicaraan kami. Kenapa? Tim Sena nggak bisa menampungmu? Selalu saja datang kemari. Topik robot ini adalah sesuatu yang kau tinggalkan di tim sebelumnya. Kenapa kau bisa memberikannya ke RS tradisional? Itu hanya sebuah ide, dan itu pun yang aku ajukan. Kenapa nggak boleh aku bawa? Pokoknya, kau nggak bisa menggunakan topik ini. Atau Kau akan menentang beberapa senior. mereka nggak akan pernah memaafkanmu. Menurutmu, Aku akan peduli. Kalau kau nggak mau diusir satpam, aku sarankan kau segera pergi. atas dasar apa? Memangnya ruang arsip milikmu? Memang miliknya. Senior Moren selalu rendah hati, nggak seperti Ray kalian. Semua orang tahu dia keturunan keluarga akademis. Sebagian besar ruang perpustakaan sekolah disumbangkan oleh keluarga Kusuma. Tapi nggak ada yang tahu. Dia dari keluarga Kusuma, Eminencia. Awalnya kupikir Ray adalah orang yang paling cocok untuk menjadi suami kaya. Nggak disangka, Moren ternyata lebih unggul. Nggak bisa. Aku harus memenangkan kompetisi berikutnya. Agar Moren terkesan padaku. Sepertinya aku harus menggunakan sedikit trik. Mari kita sambut tim peserta berikutnya. Lihat, itu tim senior Ray. Tahun ini Shaila keluar dari tim. Satu-satunya anggota perempuan adalah Melissa. Kudengar dia adalah kembang jurusan. Dia memang sangat cantik. Jika mereka bisa menang tahun ini, Melissa akan sangat terkenal. Tentu saja, tim senior Ray selalu mendapat penghargaan khusus setiap tahun dan juga secara individu.
Kak Ray, Semua orang sangat optimis dengan kita. penghargaan kali ini pasti jadi milik kita. Mari kita sambut para peserta untuk duduk kembali dengan tepuk tangan yang meriah. Senior kerja keras kita akan terbayar jika penghargaan ini menjadi milik kita. Senior Ray, ku dengar eksperimenmu sebelumnya macet. Apakah itu akan memengaruhi penghargaan? Awalnya, aku benar-benar mengira eksperimenku akan gagal. Untungnya, Melissa mengingatkanku tepat waktu. Dia memberiku data eksperimen yang sempurna, dan aku menyadari hipotesisku. Semuanya berhasil. Eksperimen kali ini sangat sukses. Itu berarti kita pasti bisa menyapu bersih. Penghargaan utama seperti sebelumnya. Dulu, saat Sheila masih ada, data eksperimen harus diulangi dan dikonfirmasi entah berapa kali. Buang-buang waktu saja. Junior Melissa memang berbakat. Asal kali ini kita bisa membuktikan nggak ada masalah tanpa Sheila. Dia akan kembali memohon kita. Kompetisi kali ini menyambut tim baru. Mari kita sambut tim dari RS tradisional yang dipimpin oleh siswa Moren Kusuma. Mereka lolos ke final dengan skor sangat tinggi. Selamat datang. Jangan lihat dia tidak berekspresi apapun. Sebenarnya, dia paling benci acara seperti ini. Hari ini ente memberi muka pada siapa? Dia sampai muncul di depan umum. Dulu, bahkan penghargaan pun dia nggak mau terima. Bahkan orang sombong seperti Ray nggak akan melewatkan momen naik panggung menerima penghargaan. Dia malah nggak mau menerima penghargaan. Dulu aku cuma tahu, di RS tradisional ada seorang genius yang sering memberi tekanan pada Ray. Tapi Ray adalah murid Profesor Hans. Profesor Hans memiliki status tinggi, jadi selama ini, Ray selalu sedikit lebih unggul dan memenangkan penghargaan khusus. Tapi, sepertinya Moren memang nggak pernah peduli dengan ketenaran palsu ini. Di kehidupan sebelumnya, aku memimpin tim meraih banyak penghargaan. Tapi tak pernah naik ke panggung penghargaan. Awalnya mereka bilang aku pendiam, dan gak cocok menjadi pusat perhatian. Tapi kemudian begitu Melissa datang, mereka langsung mendorongnya ke depan panggung, menikmati semua tepuk tangan dan kemuliaan. Sheila, kau lihat. Beberapa mantan seniormu sedang melihatmu. Biarkan mereka melihat, nggak usah pedulikan mereka. Mari kita sambut para peserta untuk duduk kembali. Sheila, selamat. Sudah lolos babak penyisihan. Aku tahu kau pasti mendapat banyak keuntungan dengan bergabung di tim Moren. Jadi, kau ingin menunjukkan diri dengan mengikuti pertandingan individu. Tapi Moren pun gak bisa mengalahkanku. Jadi, aku sarankan kau sebaiknya bersikap tenang. Jangan sampai kau dikuasai oleh rasa ini. Ya, Apa maksudnya? Bahkan sudah nggak mau berdebat dengan kita? Nggak apa-apa, setelah kita menyapu bersih penghargaan, senior Sheila dan lainnya nggak akan sombong lagi. Baik dari sisi manapun, Moren nggak bisa dibandingkan denganku. Kenapa dia memilih bergabung dengannya? Apa mungkin Ray nggak menyadari dirinya menyukai Sheila? Kalau nggak, kenapa dia begitu memusuhi Moren? Harus diakui, senior Sheila cukup serasi dengan senior Moren. Sebenarnya, Senior Sheila awalnya menyukai Kak Ray. Mungkin dia pakai senior Moren untuk menyembuhkan luka hati. Saka. Dia berasal dari desa. Aku sejak awal menganggapnya sebagai adik, sudah sangat menghargainya. Dia benar-benar berani bermimpi menjadi pacarku. Aku harus memberinya pelajaran. Benar, Ray adalah milikku. Kasih sayang semua pria, semua sumber daya penelitian ilmiah adalah milikku sendiri. hari ini, mari kita langsung mengumumkan penghargaan khusus tim. Berdasarkan penilaian para juri, inovasi penghargaan khusus tim tahun ini sangat besar dan sangat erat kaitannya dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu pasti tim kita. Selamat kepada tim RS tradisional yang dipimpin oleh Moren Kusuma, Sheila Dwantai, dan Cindy Hesa yang telah meraih penghargaan khusus dalam kompetisi kali ini. Mana mungkin? Kecerdasan buatan adalah milik tim kami. Maaf, Melissa. Kami adalah tim profesional. Nggak mungkin ada kesalahan. Selain itu, RS tradisional kali ini juga menggunakan topik kecerdasan buatan. Dan penampilannya lebih baik dari kali ini. Tapi selamat kalian meraih juara pertama.
Mengapa mereka bisa menggunakan topik kecerdasan buatan? Ini jelas merupakan arah penelitian inti tim kami. Mereka melakukan plagiat. Jika penggunaan kecerdasan buatan disebut plagiat, Kenapa Penganan Hira? juga nggak disebut plagiat? Ada apa dengan Melissa? Mengapa dia jangan menyudah orang lain melakukan kejahatan besar seperti plagiat? Apakah dia menjadi sangat sensitif karena sebelumnya dituduh melakukan plagiat? Diane, apa kau mau semua orang mentertawakanmu? Aku hanya membelamu. Kita jelas bisa mendapatkan hadiah khusus. Selanjutnya, mari kita undang tim pemenang hadiah khusus untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih pada para guru dan murid di tengah kesibukan sudah menghadiri kompetisi pengetahuan medis. Di sini aku khusus berterima kasih pada Shaila. Jika bukan karena usulan berani darinya, kami juga nggak akan memenangkan penghargaan ini. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Persilakan tim pemenang kembali ke tempat duduk. Sepertinya Shaila ini memang punya kemampuan. Belum tentu juga, Senior Moren memang hebat. Mungkin saja dia hanya ketiban untung. Kalau Shaila benar-benar hebat, mana mungkin dikeluarkan dari tim Profesor Hans? Tapi kali ini, Senior Moren menang melawan Senior Ray. Bagaimanapun juga, Shaila berpasangan dengan Senior Moren. Nggak akan rugi. Selanjutnya, silakan dimulai untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Kare, nggak apa-apa. Hadiah pertama juga cukup bagus. Apa nanti bisa naik ke panggung menerima penghargaan? Hanya hadiah pertama. Apa bagusnya naik ke panggung? Apa kau masih merasa kurang malu? Aku hanya takut orang mengira kau tak bisa terima kalah. Lagi pula, Bukankah eksperimenmu memiliki terobosan besar? Hadiah khusus pasti jadi milikmu. Jika kau nggak naik ke panggung sekarang, mereka pasti akan membicarakanmu. Aku sudah berdandan secantik ini. Sayang sekali kalau nggak menerima penghargaan. Sekalipun hadiah ketiga, aku tetap akan naik ke panggung. Seperti orang yang belum pernah terima penghargaan. Ini terlalu memelukan. Mungkin saja baru pertama menerima penghargaan. Sedikit terburu-buru. Bukankah Shaila juga pertama kali terima penghargaan? Kenapa dia begitu anggun? Bukankah Moren sudah bilang semua ide diajukan oleh Shaila? Dia memang berbakat. Melissa, ini akibatnya karena kau bersikeras terima penghargaan. Kak Ray, aku juga nggak mau. Selanjutnya adalah momen pemberian penghargaan individu yang sangat dinanti-nantikan. Dikabarkan pemenang, hadiah khusus penghargaan individu kali ini telah mengejutkan seluruh fakultas kedokteran. Dan hasil yang dicapai sangat berat. Setidaknya aku masih ada penghargaan khusus individu. Profesor Hans seharusnya nggak terlalu kecewa. Pemenang penghargaan khusus individu adalah Shaila Duantai. Ini nggak mungkin. Hasil eksperimenku mencapai 20%. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hadiah khusus seharusnya menjadi milikku. Maaf, setelah diskusi sengit oleh panitia penyelenggara. Karya Anda memang sangat bagus. Tapi karya yang diajukan oleh Shaila bisa dikatakan sangat luar biasa. Kalau nggak ada dia, Anda bisa mendapatkan hadiah khusus yang layak. Aku menuntut semua tesis dipublikasikan. Aku curiga ada yang curang. Ray, menuduh orang lain curang secara sembarangan. Membutuhkan bukti. Anda pernah memaksaku untuk meminta maaf pada Melissa. Kenapa ketika itu terjadi pada dirimu? Kau bisa menuduh orang lain tanpa bukti? Omong kosong. Pasti kalian yang melakukan plagiat. Kalau enggak, mana mungkin bisa melakukan? Cemku. Kalau Ada Carey bisa langsung melaporkan ke sekolah. Sekarang aku menuntut untuk menanggapi seruan siswaku. Ray, untuk mempublikasikan semua tesis peserta agar semua orang bisa menilai. Tepat sekali, jika ada yang keberatan, harus diselidiki dengan keras. Kalau nggak merasa bersalah, mengapa takut dipublikasikan? Kami menuntut penyelenggara untuk memberi kami ke Aku adalah pihak penyelenggara. Kompetisi ini adalah untuk memilih bakat. Bagi seluruh komunitas medis, adil dan gak memihak. Ternyata pendiri Piala Huda adalah pemenang hadiah Nobel, tokoh terkemuka dari Akademi Kedokteran. Pak Santo, Anda harus
memberi kami keadilan. Karena ada yang meragukan. Publikasikan saja tesisnya. Penelitian ilmiah harus mampu menghadapi keraguan. Aku nggak keberatan. Aku juga nggak keberatan. Benar, emas asli nggak takut api. Kami nggak takut. Ini nggak mungkin. Mana mungkin Shaila memiliki kemampuan penelitian ilmiah yang begitu hebat? Aku berkesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Siswi bernama Shaila ini memang membuatku terkesan dan layak menyandang gelar jenius. Aku sudah tahu semua perbuatan dia. Keluarganya sangat terpandang. Dan demi mengejar Shaila, dia memberikan penghargaan dengan kedua tangannya, hanya untuk membuatnya senang. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, sekolah memang memiliki praktik curang. Tapi praktik curang itu selalu menguntungkan tim kalian. Kau bilang apa? Profesor Hans, pembimbingmu, memang orang yang licik. Dia merebut siswa terbaik, merebut proyek, menindas mahasiswa, dan bentuk kelompok untuk kepentingan pribadi. Dia melakukan apa saja. Dulu, dalam persainganmu dengan More, sebenarnya kau hampir kalah, tapi pembimbingmu yang baik, demi menjaga reputasinya, menggalang dukungan ke sana kemari, sehingga kau mendapatkan penghargaan tertinggi. Ini nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kalau dikatakan keluarga Kusuma mengganggu hasil, itu memang benar. Sebelum kompetisi, kami menerima sponsor dari keluarga Kusuma. Tapi keluarga Kusuma dengan segala cara meminta agar kompetisi kali ini harus adil dan jujur. Sama sekali nggak mengizinkan orang-orang seperti Profesor Hans mengganggu hasil. Jadi, pencela-cela dan lainnya terang-terangan. Masuk akal. Baik. Tunggu. Data tim mereka bermasalah. Para guru dan siswa, tesis mereka dicurigai ada pemalsuan. Data eksperimen ini sangat familiar. Seperti eksperimen hipotetis yang pernah dilakukan oleh tim medis asing sebelumnya. Ini sama sekali nggak mungkin tercapai. Ini nggak mungkin. Eksperimen ini sendiri, aku lakukan sendiri. Data juga dicatat oleh junior Melissa untukku. Nggak mungkin ada pemalsuan. Mudah saja kalau mau dibuktikan. Kau bisa mereplikasi keahlianmu di tempat. Ray, kau lakukan eksperimennya. Melissa, kau karet. Mari kita lihat datanya memang palsu atau enggak. Melissa, ayo kita buktikan langsung, di depan semua orang sekarang. Senior Ray, Maaf, datamu itu mungkin. Aku sudah sedikit melakukan sentuhan artistik. kau bilang apa? Maaf, aku juga melihat kau terus mengalami kesulitan. Jadi aku ingin membantumu. Jadi, kau membantuku melakukan eksperimen palsu? Aku nggak melakukan pemalsuan. Aku hanya sedikit mempercantik data. Bukankah kau juga hampir berhasil? Sudah berapa kali aku katakan, eksperimen nggak boleh dipalsukan? Apakah kau nggak mengerti bahasa manusia? Bagaimana dengan tesis kami? Aku nggak menyangka akan seserius ini. Aku hanya menyelesaikan tugas yang kalian berikan. Periksa tesis mereka dengan cermat. Jika benar ada pemalsuan, tindak tegas sesuai dengan peraturan sekolah. Kami begitu mempercayaimu, kau malah mencelakai kami. Aku kasih tahu, kalau kami nggak bisa lulus, aku nggak akan mengampunimu. Shaila, maaf. Aku yang sudah meremehkan kemampuan Kembalilah. Benar, Junior Shaila. Kami salah. Benar, kau kembalilah. Kami yang salah. Nggak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku mohon kau kembalilah dan band kami. Seharusnya aku membela dan mendukungmu saat itu. Shaila, tolong beri kami kesempatan lagi.
Sejak kalian memaksaku untuk meminta maaf pada Melissa, hubungan kita sudah berakhir. Melissa itu memang tukang plagiat. Mungkin Shaila dulu. sama sekali nggak memfitnahnya. Shaila lah yang menjadi korban. Dia bahkan dikeluarkan dari tim. Orang-orang itu pantas mendapatkannya. Enggak, aku enggak melakukannya. Dia yang memfitnahku. Aku hanya meminjam sedikit dari tesisnya. Bagaimana bisa tindakan seorang cendekiawan disebut plagiat? Hal yang paling kusesali adalah merekrutmu ke dalam tim. Kau ternyata berani melakukan plagiat. Apa kau tahu bisa mencelakai kami? Ternyata kita untuk orang seperti ini. Mengusir Shaila. Kami yang bersalah padamu. Shaila, dulu kami salah memerkai orang dan salah paham padamu. Apa kau masih bisa kembali? Nggak bisa. Jangan kira. Kalian sudah meletakkan semua kesalahan. Pada Melissa. Kalian jadi nggak bersalah. Kalian selalu bilang menganggapku sebagai adik kandung. Tapi tiap kali setelah selesai manfaatkanku, kalian akan menendangku. Aku ingin tanya, apa kalian nggak merasa malu? Turda. Sejak aku bergabung dengan tim, kau manfaatkan rasa ibaku dan meminjam uang. Aku berhati lembut dan meminjamkannya padamu. Aku bahkan nggak memberitahu siapapun. Tapi kemudian, bonus yang seharusnya menjadi bagianku. Apa kau pernah memberiku sepeser pun? Dan kau, ketika Ray menghargaiku sebelumnya, Kau memajaku setinggi langit. begitu Melissa datang, kau merasa aku nggak memiliki nilai guna lagi dan menendangku begitu saja. Itu nggak masalah, tapi kau masih berulang kali menjatuhkanku. Senior Davin. Hanya karena aku menolak pengakuan cintamu, kau merasa aku berutang padamu. Memintaku mengumpulkan informasi dan membuat catatan untukmu. Begitu Melissa datang, kau menggunakan kehadirannya untuk menekanku. Ini kau bilang anggap aku adik kandung? Shaila, kita memiliki akar yang sama. Ya, kita sama-sama berasal dari kota kecil, jadi kita saling menghargai. Tapi kau berani bilang, kau nggak menggunakan Melissa untuk menekanku, bahkan setelah aku keluar dari tim. Kau masih berpikir untuk memeras nilai sisaku. Apakah tahu? Dulu aku menjadikanmu teladan. Berharap bisa menjadi orang sepertimu. Tapi setelah hari ini, aku melihat wajah aslimu. Aku merasa malu melihatmu. Shaila, jangan begini. Aku juga dibohongi olehnya. Dibohongi? Kau begitu cerdas. Mana mungkin bisa semudah itu dibohongi olehnya? Kau cuma dimanfaatkan olehnya. Dengan sukarela. Kalian semua sama. Shaila, semua salahku. Sebenarnya aku menyukaimu. Sebelumnya aku nggak tahu perasaanku sendiri. Lalu melihatmu tiap hari bersama Morin dan begitu akrab. Aku nggak bisa menipu diriku lagi. Aku menyukaimu. Shaila, kau kembalilah ke sisiku. Bukankah kau juga menyukaiku? Maaf, aku nggak pernah menyukaimu. Kau orang yang sombong dan narsis. Kau sebelumnya bilang aku sengaja mencari koneksi agar Shaila menang penghargaan. Itu untuk menyenangkan dan mengejarnya. Aku cuma bisa memberitahumu. Kalimat pertamamu itu rumor. Kalimat keduamu itu benar. Aku memang sedang mengejar Shaila. Jadi, kau masih nggak memenuhi syarat mengejarnya. Shaila setelah meninggalkan tim yang lama, karir dan cintanya sukses besar. Memang orang yang hebat, dimanapun punya banyak pengagum. Kekuatan dia itu, aku saja sampai iri. Senior Shaila, jangan terlalu kaku soal gender ya. Ajak aku juniormu ini, aku jamin gak akan merebut pacarmu. Shaila, kita sudah menghabiskan banyak hari di laboratorium bersama-sama sebelumnya. Kau dan Morin baru saja mulai kerjasama dalam tim. Aku tahu kau sedang marah padaku. Maafkanlah aku, oke? Kelak nggak akan seperti ini lagi. Profesor Hans, kau dicurigai menggelapkan dana publik dan memungut biaya dari mahasiswa, yang sangat mengganggu ketertiban penelitian. Setelah kami selidiki, silakan ikut kami. Kau bilang apa? Aku ini tokoh terkemuka di dunia kedokteran. Beraninya kalian menyelidikiku. Mau apa? Mahira,
Apa ini perbuatanmu? Kau sudah pandai bermain belakang selama ini. Semua orang juga sudah lama tak suka padamu. Kalau memang tak bersalah, kenapa takut diselidiki? Kau kejam juga. Lepaskan aku. Mereka bahkan datang untuk menangkap orang. Pasti ada bukti kuat. Tim Profesor Hans ini benar-benar bermasalah. Semuanya terlibat dalam kekurangan akademik. Ini yang namanya atasan yang buruk menghasilkan bawahan yang buruk. Shaila, aku nggak tahu kau telah menderita begitu banyak sebelumnya. Kembalilah, oke? Kelak nggak akan terjadi hal yang sama lagi. Lebih baik kau mencemas masalah penipuan akademis. Kalian juga. Setelah hukuman dijatuhkan, kalian mungkin nggak akan lulus. Bukankah barusan Profesor Hans sudah ditangkap? Sekarang apa hubungannya sama kami? Melissa yang melakukan pemalsuan. Kami nggak tahu apapun. Hans langsung ditangkap. Karena buktinya kuat. Kalian semua, tingkat kesalahannya serius. Sekolah can you choose orang untak manual di kini. Soal kalian bilang nggak tahu. Kalian harus bertanggung jawab. Karena nggak memperhatikan tesis ini. Apa kita akan dikeluarkan dari sekolah? Kalau jadi usaha, kita berantem. Akan jadi sia-sia. Aku sudah menekankan berkali-kali sebelumnya. Kenapa kau masih melakukan kesalahan yang begitu parah? Kalian sendiri yang mau mempercayaiku. Bukankah kalian bilang, aku lebih hebat dari Shaila? Kenapa sekarang berubah? Kau mana bisa dibandingkan dengan Shaila? Kau benaran nggak tahu malu. Dulu harusnya nggak mempercayaimu. Kalau bukan Ray pilih kasih padamu, kita juga nggak akan berada di titik ini. Sekarang kau mencurigaiku, memangnya kenapa? Kalau bukan karena kau, apa Shaila akan pergi? Semua karena kau. Henek. Satpam, tahan mereka semua. Shaila, meski kami semua salah, kau nggak kasih kami kesempatan. Aku kira kau sudah bertobat. Ternyata rasa iri masih begitu kuat. Sebelumnya kau fitnah Melissa jiplak tesis. Kami memaksa memaafkanmu, memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Ternyata kau menyimpan dendam dan masih ingin membalas dendam pada kami. Aku nggak akan memaafkan kalian. Karena bersikap toleran terhadap kalian, sama saja kejam terhadap diriku yang pernah menderita. Terlepas kau peduli atau enggak, saya hidupku akan kegunakan untuk menebas dosa. Nggak perlu. Rasa suka dari orang sepertimu. Nggak berharga sama sekali. Dasar murahan. Seandainya bukan karena kau, Shaila nggak mungkin nggak memaafkanku. Semua karena kau. Sudah seperti ini, kau masih nggak bertobat? Senior Morin Bejadebek. Aku nggak izinkan kau memfitnahnya. Shaila, aku nggak sengaja. Aku seharusnya nggak mendengarkan hasutan Melissa. Aku seharusnya nggak menyakitimu seperti itu. Aku nggak akan memaafkanmu. Ray. Juga kalian. Jaga diri baik-baik. Kalian juga. Jaga diri baik-baik. Kak Ray. Senior Shaila sudah nggak menginginkanmu. Tapi kau masih ada aku. Pergi. Kalau bukan karena kau, kami juga nggak akan berakhir seperti ini. Bagaimana caramu? Bisa lulus ujian profesional, kemampuanmu sangat buruk. Jika aku harus membayar kerugian atau denda, aku nggak akan memaafkanmu. Kalau tahu akan jadi seperti ini, seharusnya nggak bersikap baik padamu sejak awal. Kau bahkan nggak sebanding dengan setengah jadi Shaila. Aku sudah berusaha keras selama ini, dan sekarang semua sia-sia karena wanita sepertimu. Jangan berpikir untuk lari, nggak semudah itu. Kalau kami dikeluarkan, kau juga harus dihukum. Kalau harus mati, kita mati bersama. Perasaan memulai kembali. Sungguh menyenangkan. Shaila. Semua yang kukatakan sebelumnya itu serius. Bukan hanya untuk membuatmu merasa lega. Aku tahu maksudmu, Senior Moren. Tapi maaf sekali.
Sekarang aku hanya ingin fokus pada karir medis. Aku nggak ingin menunda cita-citaku. Karena masalah perasaan. Aku nggak akan mengganggumu. Dan gak akan menghambatmu. Asal kau butuh bantuan, aku akan selalu ada. Biarkan waktu yang menentukan masa depan. Tapi yang aku tahu sekarang, masa depanku adalah dunia yang luas ini.